Setelah mengejar kekasih masa kecilnya selama beberapa tahun, dia ditolak pada hari dia menyatakan cintanya padanya. Ji Chen tiba-tiba sadar dan menyerah sepenuhnya. Kembali di rumah kontrakan, Ji Chen tercengang ketika melihat tamu tak terduga itu. Kecantikan yang keren ini sama mulai dari selera berpakaian hingga preferensi seleranya dan bahkan cara dia berbicara. Kecuali tanpa pegangan, ini persis aku. Mungkinkah? Ji Chen, ibuku sangat jahat, dia tidak pernah memberitahuku bahwa aku punya saudara perempuan yang sudah lama hilangnya. Ji Qingyan dengan adikmu, aku adalah kamu. Ji Chen. Seperti kata pepatah, cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Kata jenis apa Qingmei mencintai diri sendiri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ji Chen, aku sangat harum. Ji Qingyan, kamu benar-benar lapar tapi memang baunya gak enak. Sejak hari itu, kehidupan Universitas Ji Chen berubah secara dramatis. Ji Chen, ini stocking hitam baru yang kubeli. Sentuh-sentuh keras. Ini dingin, peluk aku dan tidur dengan tidur, kamu bisa tidur. Kita sudah bersentuhan kaki dan tidur bersama, jadi ciuman itu wajar kan? Ini. Bukankah benar bahwa cara kalian berdua saling mencintai itu benar? Bertahun-tahun kemudian ketika mereka saling memandang, mereka pasti akan mengingat hari pertama. Mungkin takdir sudah ditentukan. Ji Chen, aku adalah kamu, jadi kamu hanya milikku. Dengan cara yang sama aku hanya milikmu. Baru saja. Tuan, sudah lama. Apakah orang yang Anda tunggu belum datang? Di dalam restoran, pelayan itu sedikit malu tetapi berusaha tetap sopan dalam nadanya. Ji Chen melihat pesan VX yang dikirim oleh teman masa kecilnya, Jiang Shuhan, dengan ekspresi pahit. Senior Shen ingin merayakan ulang tahunku, aku akan menemuimu nanti. Karena satu kalimat, dia menunggu dari siang hingga malam. Lalu dia mencibir dan mematikan teleponnya. Tidak perlu menunggu, aku akan pergi sekarang. Aku tidak tahu apakah sudah selesai dari pihaknya atau tidak, tetapi mereka berdua sudah pasti selesai. Apakah Anda perlu mengemas kue dan bakar saja? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ji Chen berbalik dan meninggalkan restoran. Malam musim semi masih terasa dingin dan udara dingin yang keluar dari mulutku membentuk lapisan kabut putih pada lensa kacamataku. Keluarga dia dan Jiang Shuhan adalah teman lama mereka, tumbuh bersama dan menghabiskan setiap ulang tahun bersama mereka adalah cinta masa kecil. Pertama kali aku menyatakan cinta adalah di sekolah menengah. Pada saat itu dia memberikan jawaban ini. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu harus belajar dengan giat dan masuk ke universitas yang sama denganku. Namun, aku punya standar yang sangat tinggi untuk pacarku, jadi sebaiknya kamu bekerja keras. Kata-kata Jiang Shuhan seolah mengunci hati Ji Chen. Sejak saat itu dia menganggap dirinya sebagai seorang pengejar. Karena seorang anak laki-laki yang bermain gitar itu tampan, Ji Chen berlatih dengan putus asa dan tangannya dipenuhi lepuh. Karena Jiang Shuhan ingin makan di restoran populer, Ji Chen mengeluarkan semua tabungannya untuk memuaskannya. Setelah diterima di universitas yang sama seperti yang kami inginkan, kami tidak pernah melewatkan sarapan dan makan siang setiap hari. Di musim panas, adalah hal yang biasa bagi saya untuk bolak-balik antara beberapa stasiun untuk mengambil pengiriman ekspres untuknya. Bahkan jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, Ji Chen akan bertindak sebagai tempat sampah emosional Jiang Shuhan dan menemukan segala macam cara untuk membuatnya bahagia. Untuk memenuhi persyaratan Jiang Shuhan, Ji Chen tidak pernah berani mengendur dan bekerja keras tanpa mengeluh. Namun, Jiang Shuhan tahu cara menjaga jarak dengan sangat baik. Dia tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa dia dan Ji Chen memiliki hubungan pacar atau mengakui bahwa dia menyukai Ji Chen. Itu selalu memberi orang perasaan dekat namun jauh dan siap untuk pergi kapan saja. Tapi Ji Chen tidak peduli karena dia percaya bahwa Jiang Shuhan tidak akan membiarkannya kalah. Hingga senior dari Departemen Ekonomi, Shen Beiyan, muncul. Setelah hanya saling mengenal selama setengah semester, Jiang Shuhan telah menjadi teman baik yang bisa diajak bicara tentang apa saja. Sejak saat itu, lingkaran pertemanan Jiang Shuhan dipenuhi dengan dirinya dan Shen Beiyan yang muncul di disko dan klub malam. Pria paling mengerti pria, Ji Chen mengingatkannya bahwa Shen Beiyan tidak terlihat seperti orang baik dan dia seharusnya tidak terlalu dekat dengannya. Tetapi balasan yang dia dapatkan adalah penghinaan Jiang Shuhan. Dia merasa bahwa Ji Chen menilai orang lain berdasarkan standarnya sendiri dan bertengkar hebat dengan Ji Chen. Meskipun Ji Chen kemudian meminta maaf dan meminta rekonsiliasi, keretakan tetap muncul dalam hubungan antara keduanya. Akhirnya Ji Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dia ingin mengakhiri hubungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Inilah hasilnya. Jiang Shuhan memilih Shen Beiyan lagi. Dia kalah dan kalah telak. Bertahun-tahun saling kenal dan berdedikasi pada akhirnya tidak sebanding dengan kesegaran sesaat. Dia sangat terkejut sehingga dia tersentak bangun karena terkejut dari penyakitnya yang sekarat dan mendapati bahwa ban serep itu. Ji Chen mencibir dan merobek surat cinta di lengannya. Brengsek, manusia kura-kura ini bisa melakukan apapun yang dia mau. Potongan-potongan kertas bersama dengan perasaannya pada Jiang Shuhan benar-benar menghilang ke dalam malam. Mulai sekarang aku, Ji Chen, hanya akan mencintai diriku sendiri. Setelah kembali ke depan pintu rumah kontrakan, Ji Chen menarik napas dalam-dalam.
Meskipun dia tinggal sendiri, dia tidak ingin membawa emosi negatif ke rumah. Dia mengambil kunci dari tasnya, memasukkannya ke dalam lubang kunci dan memutarnya. Klik. Terdengar suara lidah kunci beradu. Ji Chen mendorong pintu hingga terbuka dan terpana. Aku melihat nomor rumah itu dan itu sudah pasti rumahnya. Jadi pertanyaannya adalah siapa gadis yang keluar dari kamar mandinya hanya mengenakan kemeja putih ini? Siapa kamu? Siapa aku? Gadis bernama Ji Qingyan juga bingung. Dia baru saja kembali ke rumah dan mandi ketika seorang pria aneh masuk dan bertanya kepadanya dengan serius siapa dia. Apakah ini penipuan baru? Namun sebelum mempertimbangkan pertanyaan ini, Ji Qingyan pertama kali memperhatikan bahwa dia hanya mengenakan kemeja setengah lusuh di tubuhnya. Dia dengan cepat meraih handuk mandi dan melilitkannya di tubuhnya menutupi dadanya. Kemudian dia menjepit kedua kaki putihnya yang panjang, menggerakkan kakinya dengan hati-hati dan meraih tongkat hitam yang diletakkan di pintu masuk untuk membela diri. Mendesis berderak. Disertai dengan ledakan tajam, busur listrik yang kuat terpancar dari ujung depan tongkat panjang yang menusuk ke arah Ji Chen tanpa ampun. Baton listrik macam apa ini? Pada saat itu busur listrik yang dahsyat hanya berjarak 0,03 cm dari leher Ji Chen. Pergi dari sini, dasar berandal. Ji Chen tertawa karena marah. Kamu pencuri gila. Cukup aneh menyelinap rumah seseorang dan tidak mencuri apapun selain air untuk mandi. Ketika dia melihat pemiliknya kembali, dia tidak lari tetapi dipukul dengan tongkat listrik. Sungguh waktu yang menyenangkan. Ini rumahku, kamu harus keluar. Hah, rumahmu? Aku seorang pencuri. Ji Qingyan juga tertawa karena marah. Kupikir dia seorang gangster tetapi ternyata dia seorang perampok, kan? Bahkan jika kamu seorang perampok, bukankah terlalu arogan untuk merampok rumah secara langsung? Cahaya biru memantulkan tetesan air di lehernya dan sebelum Ji Chen sempat mengatakan apapun, busur listrik itu sudah melewati telinganya. Lagi. Ji Chen cepat tanggap dan dengan cepat pergi ke belakang pintu. Dia menggunakan kusen pintu untuk menjepit tongkat listrik dan mengalami kebuntuan dengan Ji Qingyan. Oke, pencuri kecil ini sangat marah, tunggu aku menelepon polisi dan aku akan mengirimmu ke penjara. Aku yang akan menelepon polisi, kamu perampok yang masuk ke rumahku. Keduanya saling memandang melalui celah pintu, tidak ada yang mau menyerah. Namun detik berikutnya percepatan insting detak jantungnya langsung mewarnai pipi Ji Chen menjadi merah. Ji Qingyan tidak diragukan lagi adalah seorang wanita cantik. Dia memiliki kulit putih, rambut panjang sehitam malam dan sosok tinggi dan ramping lebih dari 170 cm. Sepasang mata sedingin es yang dalam dan jernih, temperamen acuh tak acuh yang sedingin tulang, begitu indah hingga terasa tidak nyata. Dia adalah gadis tercantik yang pernah dilihat Ji Chen seumur hidupnya. Dia secara misterius, perasaan jantung berdebar. Adapun Ji Qingyan, sepasang ujung telinga merah tersembunyi di balik rambutnya telah mengkhianati debaran di dalam dirinya. Mereka berdua terpana pada saat yang sama. Mustahil. Bagaimana aku bisa memiliki? Namun segera mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir normal. Ji Chen tanpa alasan melonggarkan perlawanannya. Ji Qingyan juga membuang tongkat listriknya. Di bawah cahaya lorong yang redup, jarak di antara mereka semakin dekat dan dekat. Mereka berdua mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, mengaitkan tangan mereka di leher satu sama lain, dan menempelkan dahi mereka satu sama lain. Bahkan kulitmu bisa merasakan napas hangat. Saat bibir dan gigi hampir bersentuhan. Keduanya menyadari bahwa masing-masing memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di pergelangan tangan mereka yang persis sama dengan milik mereka sendiri. Ji Chen dan Ji Qingyan langsung terbangun seolah-olah jari kaki mereka menendang meja samping tempat tidur. Dia melepaskan orang lain seolah-olah dia baru saja tersengat listrik dan mundur beberapa langkah. Sial, hampir saja ciuman pertamaku hilang. Hahaha. Aku menutupi wajahku dan menarik napas dalam-dalam beberapa. Akal kembali menguasai otak. Dari sudut pandang biologis. Bahkan anak kembar pun tidak mungkin memiliki fitur yang persis sama. Ditambah dengan dorongan fisik aneh yang tak dapat dijelaskan baru, keduanya tidak bisa menahan perasaan sedikit panik. Sebuah pertanyaan menghantuiku seperti mimpi buruk. Siapakah orang yang berada di hadapanku ini? Larut malam bulan tinggi di langit dan setiap rumah tangga sudah tertidur lelap. Besok adalah hari untuk kembali ke sekolah di universitas. Bahkan untuk Ji Chen, seorang ahli kultivasi abadi, sudah. Tapi bagaimana dia bisa tidur dalam situasi ini? Ji Chen merasa gelisah. Ji Chen memiliki ekspresi yang ganas. Ji Chen mencoba menerimanya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ji Chen menampar wajahnya sendiri. Rasa sakit yang membakar menghampiriku, memastikan bahwa ini bukan. Apa kau pikir aku bisa menerimanya? Sudut mulut Ji Qingyan berkedut dan dia juga sakit kepala. Karena kejadian sebelumnya, keduanya memilih untuk tidak mengganggu Paman Het. Sebaliknya, saya menelepon pemilik rumah terlebih dahulu. Jawaban yang saya dapat adalah mereka sebenarnya berbagi apartemen. Saya sudah tinggal di sini selama setengah semester dan saya belum pernah mendengar bahwa saya punya teman sekamar. Dia tidak percaya dan ternyata semua barang pribadi di kamar itu. Ingin membuktikan bahwa saya adalah pemilik ruangan ini. Kemudian Ji Chen dan Ji Qingyan benar-benar tercengang.
Semua pakaian dan kebutuhan sehari-hari dibagi menjadi dua bagian untuk pria dan wanita. Bahkan ruang utilitas di sebelah kamar tidur pun diubah menjadi kamar tidur baru. Bahkan jika renovasi baru saja selesai hari ini, tidak mungkin bisa dilakukan secepat ini. Tanpa daya, saya harus mengeluarkan kartu identitas saya dan membandingkannya dengan kartu identitas mahasiswa saya. Hasilnya keterlaluan kecuali nama jenis kelamin dan nomor ID yang sedikit berbeda. Sisa informasinya persis sama. Ini seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku sama sekali tidak mengerti, ini terlalu luar biasa. Ji Chen berkata dengan keraguan di matanya. Bagaimana kalau kita melakukan tes DNA? Ji Qingyan mencibir. Jika kamu tidak takut tertangkap dan diiris. Ji Chen memikirkannya dan itu masuk akal. Bahkan anak kembar identik pun tidak mungkin memiliki DNA yang persis sama. Jika ada sesuatu yang benar-benar berhasil, saya akan mengemasnya sebagai sampel eks. Kalau begitu, telepon orang tuamu dan tanya. Ini hanya tes tingkat rendah. Saya sudah lama tidak menghubungi mereka. TSK. Ji Chen merasa sedikit malu setelah ketahuan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya dan hanya sedikit orang. Ji Qingyan menghela nafas dengan nada kering. Dan kita sama sekali tidak memiliki ingatan satu sama lain, jadi kita tidak mungkin saudara. Jika itu sudah ada sebelumnya, mengapa keduanya tidak pernah bertemu? Itu seperti seseorang muncul dari udara tipis. Ji Chen mengerutkan kening dan Ji Qingyan memilih rambutnya dengan jari-jarinya. Mereka semua merasa bahwa apa yang akan mereka katakan agak mirip dengan perkataan dua. Keduanya terus menghitung berbagai kemungkinan di benak mereka dan akhirnya mengatakannya serempak. Kalau begitu, kamu tidak akan. Tidak peduli seberapa besar Anda tidak ingin mengatakan. Itu aku kan? Orang di depan saya memiliki orang tua yang sama, pengalaman dan minat yang serupa, tetapi bukan saudara laki-laki atau perempuan. Ini sebenarnya adalah versi diriku yang berlawanan jenis. Ekspresi Ji Chen kosong, jumlah informasi terlalu banyak dan CPU-nya hampir meledak. Dia mengepalkan tinjunya dan mencuci otaknya sendiri. Hanya saja versi perempuan dari diriku tiba-tiba muncul. Apa masalahnya? Mungkinkah penyatuan dunia kita menyebabkan kemunculanmu? Mendengar ini, ekspresi Ji Qingyan menunjukkan sedikit ketidaksenangan dan dia mengoreksi dirinya sendiri. Kamu tidak benar. Sepertinya bagiku kamulah yang tiba-tiba muncul di sini dan ini selalu menjadi duniaku. Oke, tidak masalah. Anggap saja kamu benar. Ji Chen tidak ingin berdebat dengan Ji Qingyan tentang hal-hal tidak berarti ini lagi. Masalahnya nanti saja. Karena kecelakaan sudah terjadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya. Rumah ini adalah rumahmu juga seperti rumahku, aku tentu tidak bisa mengusirmu tetapi agak berat bagiku untuk pindah. Lagi pula aku baru saja membayar sewa untuk setengah tahun 2 hari yang lalu. Terus terang saja, Ji Chen sedang kekurangan uang. Ji Qingyan secara alami sama dan menangkap pikiran Ji Chen hampir secara instan. Sampai kita menemukan solusi, kita hanya bisa hidup bersama. Ji Qingyan adalah satu-satunya gadis dan dia sangat bahagia sehingga Ji Chen secara alami merasa malu untuk terus khawatir dan mengangguk setuju. Untungnya dunia paralel parit ini juga memperluas rumah. Ji Qingyan sangat cantik dan dia sepenuhnya memenuhi semua standar estetika. Jika mereka benar-benar tidur di kamar yang sama, akan sulit untuk menjamin bahwa baretnya tidak akan meledak. Setelah bergantian membersihkan diri, mereka kembali ke kamar. Ji Chen duduk di kursi gaming dengan linglung. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini dan pikirannya sedang kacau. Pertama, dia ditinggal oleh Jiang Shuhan dan benar-benar menyerah. Namun, dibandingkan dengan hal lain, itu tidak masalah lagi. Bertemu dengan versi transformasi gender dari diriku. Ini cukup menakjubkan. Terutama saat tersipu dan jantung berdebar ketika mereka berdua saling berhadapan barusan. Dia membuka peramban karena alasan yang tidak diketahui dan jari-jarinya mengeluarkan suara klik di keyboard. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan versi diri saya yang berubah gender? Alhasil, ternyata ada orang di forum yang menanyakan pertanyaan menyakitkan seperti itu. Ji Chen masuk untuk melihat-lihat. Balasan lantai 2 kepada pengirim asli Xiao Chunan memiliki imajinasi yang kaya untuk kateter. Balasan lantai 3 kepada pengirim asli terlalu banyak rusa dan berhalusinasi identifikasi selesai. Apa-apaan ini? Ji Chen tertawa dengan marah. Dia cukup bodoh karena ingin meminta bantuan dari netizen bodoh. Di sebelah, Ji Qingyan juga mengutuk layar dengan malu dan marah. Kamu benar-benar rusa sialan. Haruskah kita katakan bahwa mereka memang orang yang sama? Reaksi mereka terhadap berbagai hal hampir persis sama. Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, cari saja di Baidu dulu. Versi laki-laki dari diriku sendiri. Ji Qingyan memeluk bantalan sebesar dan meregangkan jari-jari kakinya yang seperti batu giok putih bolak-balik. Rasanya sangat aneh. Biasanya dia tidak akan banyak bicara dengan laki-laki. Belum lagi jantung yang berdebar dan pipi yang memerah. Apakah karena orang lain itu adalah aku? Ingatlah psikolog terkenal Freud pernah berkata. Tidak peduli seberapa enggan kita mengakuinya, kita semua narsis.
Ini adalah insting tubuh. Dengan argumen ini, kita dapat menjelaskan dengan baik dorongan fisiologis barusan. Memikirkan hal ini, Ji Qingyan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, itu diriku sendiri itu terlalu abstrak. Lebih baik tidak memiliki perasaan aneh apapun. Aku memutuskan untuk bermain game untuk menghipnotis. Saat itu, Ji Chen mengetuk pintu dan menyampaikan undangan. Menggetarkan pedang. Dia sudah memikirkannya sejak mereka akan tinggal bersama di masa depan. Setidaknya kita harus membangun hubungan yang baik. Dan dalam logika anak laki-laki tidak ada yang tidak dapat ditetapkan melalui sebuah permainan. Terlebih lagi Ji Qingyan adalah orang yang sama dengannya, jadi operasi permainannya harus sepenuhnya sinkron. Jika ini dimainkan dengan teman-teman pasti akan sangat seru. Namun ideal itu penuh dan kenyataan itu kurus. Laoyan, apakah ada yang salah dengan seranganmu tadi? Apa yang kamu lakukan sementara aku melawan dua orang sekaligus? Hah? Kamu masih punya keberanian untuk bertanya padaku, kenapa kamu bermain sebagai brand dan kamu menyimpan skill ultimate leluhurmu yang jelek itu untuk dirimu sendiri dan kamu juga menggiring orang ke sisiku? Jadi, kamu, gadis es dari dunia bawah, kabur begitu saja? Aku tidak akan lari bersamamu. Setidaknya bantu aku memadamkan api ini. Kamu tidak layak membongkar palu. Pada saat ini mereka berdua sudah merah seperti Wen dan keduanya berubah menjadi anak-anak tertekan yang saling mengutuk melalui dua pintu. Level operasi memang disinkronkan. Sayangnya kebiasaan dan kesadaran juga sepenuhnya tersinkronisasi. Mereka berdua memiliki gaya bermain yang unik. Terus terang, itu berarti membiarkan rekan satu timmu terkena serangan. Tidak apa-apa jika ada satu kanker seperti itu di dalam tim, tetapi konsekuensi memiliki dua di antaranya sudah jelas. 5 menit kemudian. Two Souls Tom J. Jika kamu tidak 10 menit kemudian, Two Souls Tom J. Akhirnya Ji Chen adalah orang pertama yang menyerah. Minta istirahat paruh waktu dan bertarung lagi di lain hari. Bukannya dia dikalahkan tetapi dia diturunkan pangkatnya. Jika aku bermain dengannya lagi, aku akan menjadi anjing. Ji Chen ambruk di kursi gaming dengan ekspresi bingung dan pikirannya tidak jernih. Satu orang berkurang dalam perkelahian berarti lebih banyak tangan untuk menjarah-jarahan sang pujangga suku Wan Quan. Saya benar-benar minta maaf kepada rekan satu tim saya yang sebelumnya berada di peringkat bersama saya. Dia benar-benar perlu mengubah gaya bermainnya yang payah. Ji Qingyan di sebelah juga sama lelahnya bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah mengakui kekalahan. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa orang bodoh ini dan aku adalah orang yang sama. Keesokan harinya. Langit baru mulai menguning dan sinar matahari pagi pertama jatuh di wajah Ji Chen. Dia menggaruk rambutnya yang berantakan, meraba-raba mencari kacamatanya dari meja samping tempat tidur, menguap, dan naik dengan tatapan linglung di wajahnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Ji Qingyan yang juga memiliki tatapan linglung di wajahnya. Selamat pagi untuk diriku sendiri. Bagaimana tidurmu semalam? Saat ini dia hanya mengenakan piyama kemeja sutra longgar yang memperlihatkan separuh dadanya yang seputih salju dan satu bahu yang mulus. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap, ujung kemejanya setengah menutupi kaki rampingnya dan kulitnya putih dan berkilau terkena sinar matahari. Ya Tuhan. Pandangan sekilas yang tidak disengaja ini membuat Ji Chen kehilangan semua kantuknya dan dia hampir mengambil senapan sniper merujuk pada jenis senjata dia dengan cepat melepas kacamatanya dan menembak dengan kekuatan maksimum. Ya Tuhan, aku hampir lupa bahwa ada Ji Qingyan di rumah. Ini sangat berbahaya. Tidak, ada apa denganmu? Mengapa kamu melepas kacamatamu? Ji Chen dan Ji Qingyan sama-sama rabun jauh dan bahkan tingkat miopia mereka sama. Perbedaannya adalah Ji Qingyan memakai lensa kontak. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar dan pupilnya berkilauan seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Kamu? Anak laki-laki di depanku ini terlihat cukup tampan. Tidak, terlalu tampan. Dia memiliki kulit putih, garis rahang yang tajam, fitur wajah yang halus dan 3 dimensi, serta mata. Ini sangat sesuai dengan selera estetik Ji Qingyan. Ternyata versi laki-lakinya sangat tampan. Dia benar-benar laki-laki paling tampan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Itu semua salahnya karena dia memakai kacamata berbingkai hitam jelek itu kemarin dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Melihat Ji Qingyan tidak merespons, Ji Chen berdeham ringan dan mengingatkannya. Meskipun itu semua urusanmu sendiri, aku pikir kamu tetap perlu memperhatikan privasimu. Ji Qingyan perlahan meletakkan tanda tanya. Hah, privasi? Dia hanya melihat wajah, hanya itu yang dia punya. Tunggu sebentar. Ji Qingyan menunduk secara refleks dan pipinya langsung. Aduh. Dia dengan cepat menutupi bagian-bagian penting tubuhnya dan segera menyelinap kembali ke kamar. Di dunia dengan Gaussian blur, warna bukanlah apa-apa. Saat dia mengatakan ini, Ji Chen menyatukan kedua tangannya dan tidak ada keinginan duniawi seperti itu, JPG. Dibandingkan dengan Ji Chen yang sudah menjadi biksu, Ji Qingyan di kamar menutupi wajahnya yang merah dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Dia terus menghibur dirinya sendiri, berpikir bahwa itu hanya melihat dirinya sendiri seperti bercermin.
Selain itu, Ji Chen melepas kacamatanya dengan sangat cepat jadi dia pasti tidak melihatnya dengan jelas. Tapi, dua kali bajingan ini melihatnya dua kali. Bisakah dia setidaknya menunjukkan reaksi? Kenapa hanya dia yang malu setiap saat? Lupakan saja. Bodoh sekali marah pada diri sendiri. Ji Qingyan menenangkan diri, membuka pintu, dan dengan cepat membersihkan. Setelah selesai, dia mendengar suara potongan sayuran yang berasal dari dapur. Ji Chen menyapa dengan lembut sambil melakukan pekerjaan yang ada. Datang untuk membantu. Oke. Ji Qingyan menggulung lengan bajunya dan berdiri di samping Ji Chen. Biarkan aku memasak mie. Keduanya bekerja dengan baik bersama. Dalam waktu singkat 2 mangkuk mie tomat dan telur sudah siap. Sambil menunggu mie menjadi dingin kami sesekali mengobrol. Ngomong-ngomong, kenapa kamu pakai kacamata berbingkai hitam jelekmu itu lagi? Pertanyaan bodoh sekali. Kamu tahu aku rabun jauh. Bukan itu maksudku. Ji Qingyan dengan cepat melambaikan tangannya. Inti yang ingin dia sampaikan adalah bahwa kacamata berbingkai hitam benar-benar merusak penampilan seseorang dan akan jauh lebih baik untuk memakai lensa kontak. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia punya sepasang cadangan. Mereka berdua memiliki tingkat resep yang sama sehingga akan sempurna bagi Ji Chen untuk memakainya karena itu miliknya. Sesaat kemudian Ji Qingyan kembali secara misterius dengan sebuah kotak kecil dan senyum di wajahnya. Pupil Ji Chen tiba-tiba mengecil. Bukankah ini kotak lensa kontak? Apa yang orang ini lakukan? Hentikan. Aku sudah muak dengan hal itu. Aku tidak peduli padamu, diam saja dan biarkan aku melihat. Jangan cubit mataku, aku bisa buta. Kayak, pada akhirnya, Ji Chen tidak dapat melarikan diri dari cengkraman Ji Qingyan dan dipaksa untuk tumbuh dewasa dan memakai lensa kontak. Wah, tetap saja tampan, apakah gelarnya sesuai? Ji Qingyan mengangguk berulang kali dengan puas penampilan ini benar-benar pantas untuknya. Cukup cocok tapi tidak nyaman. Ji Chen menyipitkan matanya jelas merasa sangat tidak nyaman bola matanya terus mengeluarkan air mata menolak benda asing yang menempel di permukaannya. Memang selalu tidak nyaman pada awalnya, tetapi bersabarlah dan Anda akan menjadi lebih baik secara perlahan. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, tetapi kedengarannya aneh. Mobil apa yang dikendarai pria ini AE86? Tanpa subjek, tidak ada yang tahu tentang pengalaman pertama mana yang Anda bicarakan. Ji Qingyan yang memiliki ide yang sama dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang dia katakan dan tersenyum dengan sengaja. Kamu seharusnya merasa terhormat karena aku mengambil pengalaman pertamamu. Ji Chen Black question mark. Kamu kecanduan, kan? Turunkan dia dengan cepat ini bukan mobil untuk pergi ke taman kanak-kanak. Setelah mengganti lensa kontak Ji Chen, Ji Qingyan menjadi main nasi salikan playful. Sayang sekali memiliki wajah yang cantik tanpa pakaian dan gaya yang layak. Melihat senyum jahat Ji Qingyan, Ji Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti mengobrak-abrik lemariku. Setelah mempermainkan Ji Chen seolah-olah dia adalah boneka berdandan selama setengah jam, Ji Qingyan mendorongnya di depan cermin setinggi lantai. Iya, sempurna. Anak laki-laki di cermin itu tinggi, sekitar 185 cm. Kemeja biru navy yang dipadukan dengan celana lurus hitam membuat kaki. Tambahkan mantel parit lebar dan temperamen Anda akan langsung membaik. Apa kamu yakin itu tidak aneh? Ji Chen bertanya dengan hati-hati. Dia memang menyukai gaya pakaian ini tetapi Jiang Shuhan mengatakan itu tidak cocok untuknya. Lebih baik dari katun dan sepatu cat selamamu. Ji Qingyan memutar matanya ke arahnya. Selain itu, jika kamu tidak percaya pada penilaianku, bukankah itu Ji Chen mengangguk dengan masuk akal. Tidak peduli apakah Jiang Shuhan berpikir itu sudah dibungkus. Jangan bergerak dulu. Merasakan Ji Qingyan menyemprotkan hairspray di kepalanya lalu meniup dan menyisirnya, Ji Chen tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Mereka sebenarnya orang yang sama setelah dipermainkan seperti ini, Ji Chen juga menantikan apa yang biasanya dikenakan Ji Qingyan. Dengan kecantikannya yang memukau, dia mungkin akan terlihat. Apa yang sedang kau seringai? Ji Qingyan meningkatkan kekuatan tangannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa diriku yang lain ternyata tahu banyak tentang fashion. Ji Qingyan mengangkat bahu tanpa berkomentar. Ini tidak terlalu profesional atau menarik. Tapi dia seorang perempuan, jadi dia pasti tahu lebih banyak dari Ji Chen. Jangan kira aku akan membantumu setiap. Saya malas. Saat dia berbicara, Ji Chen merapikan rambutnya dengan hampir selesai, ayo pergi. Setelah belajar di Universitas Ocean selama setengah tahun, dia telah benar-benar memahami. Sama seperti suasana hati wanita yang berubah setiap saat. Mungkin hari ini akan hujan. Masuk akal, kalau begitu aku tidak. Ji Qingyan juga orang yang benar-benar pemalas. Misalnya, saya membeli banyak kosmetik. Seringkali saya terlalu malas untuk menggunakannya atau lupa menggunakannya. Meski begitu, dia masih bisa mengalahkan semua wanita cantik. 5 menit, saya akan ganti baju. Sesaat kemudian Ji Qingyan keluar dari kamar mengenakan setelan hitam. Bagian bawah dipadukan dengan rok hitam dan aksesori perak yang keren namun tetap elegan. Dia memegang dinding dengan satu tangan, mengangkat betisnya yang ramping dan lurus dalam busur kecil, dengan lembut menyesuaikan kekencangan sepatu kulit hitam peraknya, dan kemudian mengangkat dagunya ke arah Ji Chen. Selesai. Ayo pergi. Saatnya pamer di universitas. Pakaian bergaya pertapa membuat Ji Chen sedikit linglung.
Apa yang harus saya lakukan jika versi diriku yang berlawanan jenis terlalu cantik? Menunggu online, sangat mendesak. Universitas Harvard di depan pintu masuk utama. Semua orang sangat gembira ketika mereka melihat pria tampan dan wanita cantik yang bersinar seperti bintang kembar. Apa-apaan barusan kalian lihat? Ji Qingyan, si cantik sekolah yang tidak pernah punya skandal, ternyata kembali ke sekolah dengan seorang anak laki-laki. Itu intinya? Apa tidak ada yang berpikir anak laki-laki itu tampan? Benar, dia dari jurusan apa? Tahun berapa? Kenapa aku tidak Sial, aku tidak tahan lagi. Siapa cowok cantik itu? Aku menolak pernikahan ini. Lucu sekali. Bagaimana bisa monster seperti kalian menolak pasangan berbakat dan gadis cantik seperti itu? Mereka pasangan yang serasi dari selera mode hingga temperamen, sangat imut. Para anggota kantor berita yang bertanggung jawab atas publisitas mengangkat kamera mereka seperti meriam dan mengambil banyak foto Ji Chen dan Ji Qingyan. Si cantik kampus yang dingin, Ji Qingyan, kembali ke sekolah dengan seorang pria tampan misterius. Apakah ini distorsi dari sifat manusia atau hilangnya moralitas? Aku sudah menjadi presiden. Aku punya bagian berita utama di forum dan tingkat tayangnya dijamin meledak. Setelah berpisah dengan Ji Qingyan, Ji Chen langsung menuju asrama 305-nya. Gendut, aku akan menghajarmu. Jika kamu tidak bekerja keras, aku akan menghajarmu. Mendengarkan teriakan dan umpatan yang berasal dari asrama, Ji Chen menekuk sudut mulutnya. Orang-orang ini ternyata kembali lebih awal darinya. Dia sangat merindukan anak-anak yang lebih besar ini setelah tidak bertemu mereka selama liburan musim dingin. Anak-anak, aku... Dia mendorong pintu hingga terbuka. Anjing kurus dengan rambut belah tengah sedang terlibat dalam perkelahian bebas yang tidak diatur dengan seorang pria gemuk dengan berat sekitar 200 pound. Luangkan waktu untuk menguap, bro. Ingatlah untuk membersihkan setelah selesai. Anjing kurus Xiao Kun sejenak lupa bahwa dia masih bertarung. Ekspresinya kosong dan otak. Orang dari negara mana orang ini? Kenapa dia tidak ingat bahwa ada pria setampan itu yang tinggal di asramanya? Cacatnya hanya sementara. Makan daging, telur, bawang hijau. Namun, pria gendut Yan Zishuai tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia bergegas maju dengan 200 kg lemak dan langsung menekan Xiao Kun di bawahnya. Berhenti berkelahi. Ada orang luar di sini. Ini memalukan untuk 3 orang luar. Kamu, anak pemberontak, telah menghancurkan. Ji Chen pura-pura sedih dan menyeka air mata yang tidak ada. Kamu tidak bisa mengenaliku setelah tidak melihatku selama liburan musim dingin. Nada bicara Ji saudara Ji ini. Fatih Tian membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu operasi plastik di mana kacamatamu? Dia menghantam Xiao Kun di bawah. Aku tidak mengakuinya, kembalikan adikku Ji yang norak itu padaku. Aku baru saja mengganti lensa kontakku. Ji Chen merasa malu. Ngomong-ngomong, Fatih, kenapa kamu tidak bangun duluan? Saudaraku akan menghancurkanmu. Dia menunjuk Xiao Kun yang sudah berbusa mulutnya. Benda kecil ini tidak akan kehabisan. Kau kuda. Xiao Kun mengucapkan kata manis menutup matanya menendang kakinya. Kemudian ketiga bersaudara itu membersihkan asrama dan mengobrol tentang ini dan itu. Bukankah Fanner kembali bersamamu? Nama lengkap Feng Fan. Anggota terakhir dari asrama 305 mereka juga adalah partner kebugaran Ji Chen. Dia ada urusan dan akan terlambat. Xiao Kun mencubit dagunya dan menariknya dari waktu ke waktu. Jangan dipetik kalau tidak mau dimakan. Ji Chen menepis tangan Xiao Kun dengan jijik. Dia tidak masalah bermesraan dengan gadis-gadis cantik, tetapi dia menolak untuk bermesraan dengan pria. Saudara Kun, terimalah kenyataan, ini tidak ada hubungannya dengan pakai. Pria gendut itu menepuk punggung Xiao Kun dan berkata, aku sudah tahu itu ketika kita pergi ke tempat pemandian bersama. Mereka menemukan saat itu bahwa penampilan Ji Chen sangat menakjubkan setelah dia melepas kacamatanya. Seperti kata pepatah, aku takut kakakku akan mengalami kehidupan yang sulit dan aku juga takut kakakku akan mengendarai Land Rover, jadi tidak ada yang menyebutkan masalah ini secara... Ji tua benar-benar bekerja keras untuk memenangkan hati Jiang Shuhan. Ketika nama ini disebutkan, senyum di bibir Ji Chen membeku. Melihat ini, Xiao Kun segera menatap pria gendut itu. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Jadi dia mengeluarkan sekaleng coke dan memberi... Ada apa Ji tua, apa kau berkelahi? Ji Chen ragu dan berpikir sejenak. Sudahlah, tidak ada gunanya berpikir, kita semua hanya... Dia menceritakan semua yang terjadi kemarin secara detail kepadanya. Tentu saja Ji Qingyan adalah pengecualian. Setelah mendengar ini, pria gendut itu terdiam untuk waktu yang lama. Xiao Kun memuntahkan seteguk. Wajah Ji Chen langsung menjadi hitam. Sial, aku mengepel lantai dengan sia-sia. Jadi, kamu tidak mengejar Jiang Shuhan lagi. Xiao Kun apakah kamu dilahirkan kembali atau dirasuki? Ji Chen mengerutkan kening, pertanyaan bodoh sekali. Lihat, bukankah protagonis pria di sebagian besar novel melepaskan cinta mereka? Xiao Kun menghela napas. Bukankah ini baik-baik saja? Tidak heran Ji tua tiba-tiba menjadi tampan, ternyata dia adalah tuan yang terlahir kembali, maafkan saya. Tahun berapa kamu kembali dari? Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat dia. Ngomong-ngomong, jika kamu membawa sistem atau semacamnya, kamu pasti sudah gila membaca novel. Ji Chen mengerutkan kening tanpa berkata-kata, menatap seseorang seolah-olah dia adalah orang bodoh. Ini masih sebuah sistem, apakah kamu menginginkannya? Kamu belum terlahir kembali, jadi apakah kamu benar-benar melepaskannya? Ji Chen mengangguk perlahan. Ya, aku ingin mengembalikan waktu untuk diriku sendiri. Setelah mendengar ini, Xiao Kun segera berubah menjadi pejuang cinta murni merah. Dulu kamu harus mempertimbangkan muka Ji Chen, tetapi sekarang dia tidak mengejarmu lagi. Kamu bisa... Aku sudah lama kesal dengan jalan itu. Jangan salahkan aku atas kata-kataku yang kasar. Itu karena apa yang dia lakukan terlalu buruk. Kita semua tahu bagaimana kamu memperlakukannya di paruh pertama semester, tetapi dia memberiku kencan mata. Belum lagi dia masih terlibat dengan Shen Beiyan setiap hari. Betapa tidak tahu malunya.
Jika aku tidak melihat bahwa kamu benar-benar menyukainya, aku pasti sudah memarahi kamu dan dia. Dibandingkan dengan Zhao Kun yang mudah marah, pria gendut itu jauh lebih tenang. Sebenarnya, aku sudah lama merasa bahwa hari ini akan... Selama kamu tidak kembali ke mantanmu di masa depan, kamu akan tetap menjadi pria sejati di antara pria sejati. Ji Chen sedikit geli dan bingung. Metafora yang aneh. Saat itu sebuah pesan datang dari VX. Ji Qingyan, ayo pergi makan gedung asrama nomor berapa kamu? Ji Chen nomor 3, bagaimana denganmu? Ji Qingyan di seberangmu nomor 4. Ji Chen, aku akan segera turun ke bawah. Di bawah asrama, Ji Qingyan melihat ponselnya dengan sedikit kerutan di dahi. Sial, orang aslinya sangat cantik, saya benar-benar ingin naik dan meminta informasi. Jika kamu lelah, tidurlah lebih banyak. Betul sekali kau goblin, lihat saja. Ngomong-ngomong, apa yang dia lakukan di bawah di asrama anak laki-laki? Semua anak laki-laki yang lewat berhenti untuk melihatnya, temperamen dingin itu sepertinya menjauhkan orang dan merepotkan. Ji Qingyan tidak suka menunggu orang karena ini akan mengeksposnya ke publik dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Baru setelah setengah menit kemudian dia melihat seorang anak laki-laki yang familiar berjalan keluar dari gedung 03, ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Ji Qingyan maju dan menyalahkannya dengan nada tidak senang. Lambat sekali. Maaf, aku tadi sedang mengobrol dengan teman sekamarku sebentar. Ji Chen aku begitu mudahnya untuk disingkirkan. Mengambil kaleng aluminium itu, Ji Qingyan mendengus. Kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman sekamar. Lumayan bagus. Ji Chen senang mengobrol dan bertingkah konyol dengan para pria yang lebih tua di asrama, tetapi dia juga membutuhkan ruang untuk menyendiri. Sepertinya kita masih sedikit berbeda. Ji Qingyan berjalan. Dibandingkan dengan Ji Chen, kepribadiannya lebih dingin. Bukannya saya cemas secara sosial, saya hanya tidak menyukainya. Pada paruh pertama semester, dia bahkan tidak mengenali wajah semua orang di kelasnya dan dia hanya mempertahankan hubungan biasa dan untuk sahabat atau saudara perempuan, maaf, tidak. Ya. Ji Chen mengikuti tanpa berkomentar. Saya pikir kita memiliki banyak kesamaan. Ji Qingyan sedikit melambat. Misalnya, saat dia berbicara, Ji Chen mempercepat langkahnya, lain kali aku akan menunggumu. Kamu hanya sentimental. Dia merapikan rambutnya dan sedikit rona merah muncul di cuping telinganya yang kecil. Sementara itu di sisi lain, di dalam hotel, Jiang Shuhan mengeluarkan suara yang tajam. Fitur wajahnya yang cantik diwarnai dengan amarah dan mata cerahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Aku hanya tidak pergi menemaninya tetapi dia masih terus berpegang padaku. Di sana sangat membosankan, kue dan mawar di sana sangat norak, pasti lebih menyenangkan pergi ke bar dengan senior Shen. Aku sudah menjelaskannya padanya, apalagi yang dia inginkan? Jiang Shuhan merasa bahwa dia telah memberikan banyak muka pada Ji Chen dan tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Di sisi lain, Ji Chen tidak membalas pesannya sepanjang malam dan tidak datang mengantarkan sarapan hari ini. Sebentar lagi akan hujan tetapi mereka tidak datang menjemputku untuk kembali ke sekolah. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah begitu lalai di masa lalu. Dia tidak akan benar-benar mempermasalahkan hal sepele kemarin. Benar sekali, Shuhan. Jika dia berani menggunakan kekerasan dingin hari ini, dia akan berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga besok. Mayu Jiao, sahabat Jiang Shuhan di SMA dan teman sekamar kuliah, seorang gadis berwajah panjang bergema dengan ekspresi campur aduk. Lihat penampilannya yang picik dan kumuh. Dia tidak bisa dibandingkan dengan anak laki-laki kaya, dermawan, dan berkualitas tinggi seperti senior Shen. Dia sangat egois dan sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan kita para gadis. Shuhan, menurutku kamu terlalu berhati lembut. Kamu harus memberi Ji Chen pelajaran kali ini. Masuk akal. Jiang Shuhan mengangguk dan suasana hatinya yang mudah tersinggung berangsur-angsur menjadi tenang karena nilai sepertinya aku terlalu peduli dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun dan terlalu memanjakan Ji Chen sehingga dia mulai memanfaatkan aku. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mengetuk layar dengan kuku-kuku panjangnya. Ji Chen, karena kamu tidak membalas pesanku kemarin dan tidak mengirimkanku sarapan hari ini, aku memutuskan untuk mengabaikanmu selama sebulan. Setelah mengirimkannya, Jiang Shuhan mengerutkan kening. Sialan, hanya Ji Chen yang mendapat keuntungan. Namun, jika kamu datang menjemputku dalam... Senior Shen Beiyan sepertinya mengatakan bahwa dia memiliki urusan lain dan tidak bisa datang menjemput. Ini adalah kesempatan terakhirmu, jadi buatlah keputusanmu sendiri. Ada 4 kantin di Universitas Ocean Tiongkok, besar, kecil, baru, dan lama. Di antara mereka, makanan di kantin baru adalah yang paling baru dan lezat. Orang perseorangan juga merupakan jumlah pelanggan terbesar dan jendela makanan hampir selalu penuh setiap hari. Karena mereka tiba lebih awal, Ji Chen dan Ji Qingyan mendapat tempat duduk yang bagus. 2 orang yang memiliki selera yang sama juga memesan bibimbap hot stone khas. Aku akan bayar. Ji Chen membuka WeChat untuk melakukan pembayaran dan kemudian dia melihat pesan yang Jiang Shuhan kirimkan di pagi hari. Dia sedikit mengernyit seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang tidak enak. Tidak, ini hanya perlindungan dari angin. Bagaimana? Tidak ada uang. Bagaimana kalau... Ji Qingyan mengeluarkan ponselnya dengan gembira. Mereka adalah orang yang sama, jadi tidak masalah siapa yang membayar. Tidak, seseorang mengirimiku pesan yang sangat mengganggu. Ji Chen menggelengkan kepalanya dan menutup jendela obrolan. Setelah memindai kode untuk membayar, keduanya kembali ke tempat duduk mereka dengan nampak mereka. Entah kenapa Ji... Pesan siapa? Dengan kepribadianku, seharusnya aku tidak terlalu banyak mengalami fluktuasi emosi karena orang lain. Apa yang sebenarnya bisa terjadi hingga membuat Ji Chen terlihat?
Seseorang yang juga harus kau kenal, Jiang Shuhan. Karena dia tidak punya apapun untuk disembunyikan, Ji Chen berbicara tanpa beban apapun. Tanpa diduga jawaban Ji Qingyan, siapa Jiang Shuhan? Dia bertanya dengan tenang sambil mengaduk nasi dengan sendok kayu kecil. Bukankah seharusnya begitu? Ji Chen membuka mulutnya sedikit. Jawaban Ji Qingyan benar-benar tidak terduga. Sebelum dia menyerah, Jiang Shuhan pasti menduduki posisi yang sangat penting di dunianya. Pengalamannya seharusnya mirip dengan pengalamanku. Mungkinkah itu? Ji Chen menyentuh dagunya dan memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah kamu punya kekasih masa kecil yang sudah lama kamu cintai? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya hal seperti itu. Mendengar ini, Ji Qingyan membuka kaleng aluminium dan menyesap sedikit air kebahagiaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih masa kecil jika kita bahkan belum pernah bersentuhan? Ah, Ji Chen benar-benar bingung mengapa pengalaman Ji Qingyan begitu berbeda darinya. Jadi dia memutuskan untuk bertanya, pemahaman ini. Ji Qingyan mengangguk. Dia pernah, bagaimana dengan putri Paman Jiang? Oh, aku punya sedikit kesan. Setelah mendengar apa yang Ji Chen katakan, Ji Qingyan menunjukkan ekspresi, oh begitu. Paman Jiang sepertinya memiliki seorang putri yang seumuran. Bagaimana dengan Jiang Shuhan? Saya tidak mengenalnya. Siapa dia? Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan mengambil sesuap nasi dengan sedikit. Entah kenapa dia memiliki resistensi yang kuat terhadap nama ini. Sungguh aneh, jelas sekali. Jalan perlahan. Ji Chen menepuk dahinya dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Memang benar bahwa dia dan Ji Qingyan adalah orang yang sama dan pengalaman mereka kurang lebih sama. Tetapi selalu ada beberapa detail yang berbeda. Misalnya dia memakai kacamata berbingkai hitam tetapi Ji Qingyan memakai lensa kontak. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Shuhan. Bagi Ji Chen, dia adalah kekasih masa kecilnya yang telah dia kejar selama bertahun-tahun tanpa berhasil. Namun bagi Ji Qingyan, dia hanyalah putri seorang kenalan ayahnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkanmu tidak mengenali Jiang Shuhan. Ku bilang. Melihat Ji Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, Ji Qingyan merasakan gelombang kemarahan karena alasan yang tidak diketahui. Dari awal kamu terus membicarakan Jiang Shuhan sepanjang waktu. Entah beritahu saja siapa dia atau diam. Dia kehilangan kendali dan sendoknya memotong sosis di mangkuk menjadi dua. Ji Chen tiba-tiba merasakan dingin di tubuh bagian bawah. Benar, apapun yang terjadi, Ji Qingyan juga seorang gadis. Wajar jika dia merasa tidak senang jika kamu terus berbicara. Ji Chen berkata dengan nada meminta maaf. Aku akan menjelaskannya pada kita adalah orang yang sama. Ji Qingyan memalingkan wajahnya dan tidak memberikan jawaban langsung maupun melihat anak laki-laki di hadapannya lagi. Namun pemahaman diam-diam yang tercipta karena cara berpikir yang sama membuat Ji Chen menyadari subteksnya. Sebagai orang yang sama, mereka harus saling percaya dan tidak menyembunyikan apapun. Kalau begitu, izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ji Chen tersenyum pahit dan menceritakan kisah. Dia masih di sekolah dasar saat itu dan bertemu Jiang Shuhan di pertemuan keluarga. Sejak saat itu, keduanya tidak terpisahkan. Bahkan jika kita tidak berada di sekolah yang sama, kita akan meluangkan waktu untuk bertemu di akhir pekan. Ji Chen akan menggunakan uang saku yang telah lama ia tabung untuk membelikan Jiang Shuhan boneka favoritnya dan kemudian diam-diam memasukkannya ke dalam. Jika seseorang menindas Jiang Shuhan, Ji Chen akan bergegas maju untuk berkelahi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Terlalu banyak kenangan untuk mulai menggambarkannya satu persatu. Baru setelah mereka masuk sekolah menengah, pekerjaan sekolah yang sibuk membuat mereka semakin sedikit waktu untuk bertemu. Saat itulah Ji Chen menyatakan cintanya kepada Jiang Shuhan untuk pertama kalinya. Adapun apa yang terjadi kemudian, tidak perlu dikatakan lagi. Itu saja. Setelah menyelesaikan cerita, Ji Chen mengangkat bahu dan menunggu Ji Qingyan. Aku bahkan tidak tahu aku punya sejarah kelam yang memalukan seperti itu. Ekspresi Ji Qingyan tidak berubah, dia masih terlihat dingin dan acuh tak acuh, tetapi nadanya dipenuhi dengan ejekan dan kebingungan. Apakah Jiang Shuhan begitu baik sehingga dia akan membuatmu berkorban? Kakak berhenti mengomeli. Ji Chen tidak peduli apa yang orang luar katakan tentangnya. Namun ironi yang datang dari diri lain adalah Garen hanya menggunakan whisper untuk. Ji Qingyan mengangkat bahu dan mengganti topik pembicaraan. Aku ingat pestanya tapi aku tidak pergi. Kepribadiannya lebih dingin dan lebih tertutup daripada Ji Chen. Dia tidak pernah menyukai acara ramai dan tentu saja tidak akan pergi ke pesta apapun. Aku ingin hidup. Mata sedingin es yang indah itu menatap lurus ke arah Ji Chen. Kata-kata belak-belakan itu orang luar yang tidak penting. Benar, kecuali kuliah, Jiang Shuhan dan aku tidak pernah berada di sekolah yang sama. Jika kamu melewatkan pesta itu, ada kemungkinan besar. Sepertinya inilah titik ketidaksepakatannya. Ini tidak penting. Aku ingin tahu apakah kamu masih menyukainya sekarang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ji Qingyan menanyakan pertanyaan yang sah. Apa yang sedang kau pikirkan? Ji Chen menggelengkan kepalanya perlahan. Itu bagus. Sudut mulut Ji Qingyan sedikit melengkung ke atas. Ji Chen tentu saja tidak akan melewatkan detail kecil ini. Dia, kenapa kamu begitu peduli apakah aku masih menyukainya atau tidak? Batuk. Ji Qingyan yang biasanya tenang dan dingin sedikit tersedak. Dia menutupi bibirnya dengan serbet penglihatannya sedikit kabur dan dia tergagap lama sebelum berbicara. Aku hanya tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang... Ji Chen bertanya dengan senyum. Jadi, harus lebih tegas dan keren. Seperti ini. Saat dia mengatakan itu, Ji Chen mengeluarkan, aku tidak memintamu melakukan itu. Ji Qingyan kembali tenang dan, aku tahu.
Melihat kotak obrolannya menghilang dari posisi teratas, Ji Chen merasa lega dan kabut di matanya menghilang. Dia ingin melakukan ini kemarin tetapi dia tidak memiliki keberanian. Perasaan bertahun-tahun tidak bisa begitu saja menyerah. Tetapi kemunculan Ji Qingyan membuat ternyata kekasih masa kecil yang dulunya sangat kamu hargai hanyalah orang asing yang tidak penting di mata orang lain. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa bertahan hidup tanpa orang lain. Ji Chen tidak menyesali semua yang telah dia lakukan, tapi sekarang dia ingin hidup untuk dirinya sendiri seperti Ji Qingyan. Bab 6 Daftar Wanita Cantik Kampus Haida. Jiang Shuhan di hotel hampir sangat marah. Apakah Ji Chen berencana untuk memberontak? Jika aku tidak membalas pesan kemarin, aku bisa saja membuat alasan bahwa aku tertidur. Sudah hampir malam, apa artinya kamu belum membalas? Dia dengan marah memblokir teman-teman Ji Chen dan kemudian melemparkan ponselnya ke tempat. Aku sangat kesal. Kenapa? Apa kau sudah gila? Melihat ini, ahli strategi militer berkepala anjing MIU Jiao mengangkat Shuhan, jangan marah, aku beritahu Ji Chen melakukannya dengan sengaja. Sengaja kenapa? Jiang Shuhan sangat bingung apa gunanya Ji Chen melakukan ini. Ini adalah permainan jual mahal. Para pria punya trik-trik kecil itu. Meskipun MIU Jiao memiliki wajah yang panjang dan penampilannya tidak menonjol, dia memiliki pengalaman yang kaya dalam cinta. Aku punya 5 hubungan di sekolah menengah dan jumlahnya. Aku beritahu kamu dia melakukan ini hanya untuk mendapatkan perhatianmu. Betapa kekanak-kanakannya Shuhan, bukan hanya Ji Chen saja yang mengejarmu. Dengarkan saja aku dan abaikan dia, aku berani bilang dia akan datang. Setelah mendengarkan ini, Jiang Shuhan tiba-tiba mengerti. Oh, begitu. Terus terang, kamu hanya keras kepala. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa Ji Chen begitu licik. Untungnya, namun pertanyaannya sekarang adalah, jika kita tidak meminta Ji Chen untuk membantu, bagaimana kita akan kembali ke sekolah? Ada tas besar dan kecil di atas meja, tempat tidur penuh dengan pakaian, dan 4 koper tergeletak di lantai. Saat ini mulai hujan deras di luar jendela seperti yang diharapkan dari cuaca di pelabuhan yang berubah secara tiba-tiba. Shuhan bodoh, apa kau masih tidak punya senior Shen? MIU Jiao berkata dengan bersemangat. Biarkan dia mengendarai mobil mewah untuk menjemput kita dan mengantar kita kembali ke sekolah. Itu tapi, senior Shen, Jiang Shuhan sedikit malu. Apa-apa yang harus saya lakukan? MIU Jiao sangat kecewa dia akan kelelahan membawa. Bagaimana kalau Shuhan kamu abaikan? Mendengar ini Jiang Shuhan menggertakkan giginya. Mengapa aku harus mengalah atas kesalahannya? Meskipun aku memiliki temperamen yang baik, dia mendengus marah. Jiao, ayo kita ambil saja sendiri. Ini tidak banyak. Sialan Ji Chen, dia benar-benar menyuruhnya membawa begitu banyak barang kembali. Mulai sekarang Ji Chen bahkan tidak boleh berpikir untuk peduli padanya lagi. Juga, ketika Ji Chen datang mengantarkan makanan besok, dia akan membuangnya di depannya. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Jiang Shuhan menyilangkan tangannya, adegan Ji Chen memohon maaf dengan rendah hati sudah muncul. Saat itu, jangankan tinjauan diri 3.000 kata, aku tidak akan mudah memaafkannya bahkan jika dia membelikan kutas yang aku suka. Pada malam hari, sate barbeque Lao Niu. Makan daging lagi, sudah jelas si gendut yang memilihnya. Dia membuat janji dengan beberapa saudara di asrama. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Ji Qingyan. Ji Chen pesta dengan teman sekamar di malam hari. Ji Qingyan, oh hati-hati beritahu aku jika kamu tidak akan kembali. Ji Chen, cara kamu mengatakannya membuat kita tampak seperti pas. Ji Qingyan di sisi lain layar mengguncang bahunya dan menabrak kusen pintu. Dia melotot ke telepon dengan malu. Kemudian dia menutupi lengannya dan masuk ke dalam rumah. Tutup pintu dan kunci semuanya sekaligus. Setelah menggoda Ji Qingyan, Ji Chen meletakkan ponselnya dan naik ke atas. Dari kejauhan dia melihat 2 idiot di kamar. Ji tua, aku sangat merindukanmu. Tiba-tiba sebuah lengan yang kuat diletakkan di atas Ji Chen dan Feng Fen, seorang pria kebugaran di asrama, berkata dengan berlinang air mata. Kamu tidak tahu tidak ada seorang pun yang membantuku untuk disiplin selama liburan musim dingin, ditambah aku makan terlalu banyak minyak selama tahun. TSK. Melihat otot tricep yang berdenyut di bahunya, Ji Chen mengecap bibirnya dan berpikir ini sangat Versailles. Barbecue ini akan membawamu kembali ke bentuk aslimu. Semua orang duduk dan Zhao Kun mengangkat gelasnya. Ayo saudara-saudara, mari kita pergi duluan. Pria gemuk itu melihat menu dan mulutnya. Bang Kun, jangan diminum dulu, tunggu makanannya disajikan. Aku cuma tahu caranya makan. Zhao Kun memberikan pria gemuk itu sentilan hidung besar di bagian belakang kepalanya, mengangkat gelasnya lagi. Rayakan reuni para saudara dan pelarian Old Ji dari penderitaan. Bersulang 3. Setelah 3 putaran minum, keempat saudara itu semuanya sedikit mabuk. Di bawah pengaruh alkohol, bahkan Ji Chen yang agak tumpul mulai berbicara. Ngomong-ngomong, adakah yang mengenal Ji Qingyan? Omong kosong, kita dari kelas yang sama. Zhao Kun segera menanggapi percakapan. Jadi, Ji Chen mengangguk, sepertinya bukan hanya pemilik kontrakan tetapi ingatan semua orang. Aku ingin bertanya orang seperti apa dia. Zhao Kun sedikit bersemangat melihat Ji Chen jarang tertarik pada seseorang selain Jiang Shuhan. Anda bertanya pada orang yang tepat. Sebagai pria dewasa dengan orientasi seksual normal, dia memiliki hak suara terbanyak. Vanner dan Fatih yang satu adalah pria Saya punya sedikit kesan. Lalu, apakah? Saya tidak tahu. Sebelumnya, Ji Chen begitu fokus mengejar Jiang Shuhan sehingga dia kurang memperhatikan lawan jenis lainnya.
Yang ketiga adalah Luo Ziwan, seorang mahasiswa junior di Departemen Seni kami dan juga ketua senat mahasiswa. Dia cakap dan bagaimanapun, dia adalah seorang senior di departemen yang sama dan juga presiden serikat mahasiswa. Ji Chen juga mengenal Luo Ziwan, seorang mahasiswa top jurusan musik. Selanjutnya, mari kita umumkan juara kedua. Gao Luyao, seorang mahasiswa tahun kedua dari jurusan bahasa asing, seorang wanita cantik dengan wajah malaikat dan tubuh iblis. Sejujurnya, aku pernah melakukan kesalahan padanya sebelumnya. Setelah kata-kata ini diucapkan, pria gendut itu mengangguk memuji. Ini sifat manusia. Feng Fan menepuk ototnya. Lebih baik berolahraga. Wajah Ji Chen penuh dengan rasa jijik. Kau benar-benar mesum. Dia tidak tertarik untuk mengetahui sistem XP milik Brother Kun. Dan kesepian yang datang dengan menjadi nomor satu dalam sorotan, yang terkuat mutlak. Dia adalah penyihir di antara mahasiswa baru kami, orang yang telah menolak banyak sekali skandal dari anak laki-laki. Seberapa cantiknya dia? Mari kita katakan begini, dia memenangkan gelar gadis tercantik di kampus hanya dengan foto buram. Mendengar ini, Ji Chen hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia bisa menebak bagaimana situasinya bahkan tanpa memikirkannya. Mengingat kepribadian Ji Qingyan, dia mungkin bahkan tidak akan berpartisipasi dalam kontes kecantikan sekolah manapun. Aku kira seseorang mengambil foto itu secara diam-diam dan membawanya ke kompetisi tanpa izin. Ngomong-ngomong, kalau Ji Qingyan itu kembang sekolah, apa aku bisa dianggap sebagai cowok keren sekolah? Ji Chen geli dengan idenya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Oh, lupakan saja. Daftar idola sekolah yang dibuat oleh para siswa laki-laki tidak bisa dikatakan terdiri dari monster dan iblis karena itu tidak ada manusia sama sekali. Aturan bahwa siapapun yang memiliki foto dapat berpartisipasi berarti ini ditakdirkan menjadi konferensi abstrak. Dia tidak ingin bersaing dengan para master seperti, aku sedang berbicara tentang Jitua. Tiba-tiba Zhao Kun menunjukkan senyum cak. Selain Jiang Shuhan, ini pertama kalinya kamu berinisiatif menyebut anggota lawan jenis lain, kan? Mungkinkah kamu menyukai Ji Qingyan? Bab 7 kenapa kamu tidak naik dan tidur? PFFT batuk-batuk-batuk. Ji Chen hampir menyemburkan anggurnya. Saudara Kun benda sialan ini apa yang baru saja? Melihat ini, Zhao Kun malah memperkeruh suasana. Jitua, jika kau menyukainya, akui saja dengan berani. Berhenti, berhenti, berhenti. Ji Chen terus memohon untuk berhenti. Memang Ji Qingyan sempurna baik dari penampilan, tapi dia adalah dirinya yang lain. Apakah kamu menyukai dirimu sendiri? Mustahil, benar-benar mustahil. Pikirkan tentang itu. Pertama-tama, Ji Qingyan dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan, kan? Kedua, aku baru saja melepaskan Ji. Zhao Kun mengerutkan kening dan menemukan bahwa masalah. Jitua, reaksimu salah. Namun penjelasan Ji Chen malah memperburuk mas. Benar, biasanya saudara Ji tidak akan. Bahkan Feng Fan menyadarinya. Kamu menjelaskannya dengan sangat serius pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Itu yang Muscle katakan padaku. Ketiga bersaudara itu saling memandang mata mereka bersinar dan katakan yang sebenarnya pada kami. TSK, sambil mengecap bibirnya dengan lembut, Ji Chen meletakkan. Kemudian dia mengaitkan jarinya dan berkata dengan provokatif. Habiskan aku dan aku berjanji akan memberitahumu. Zhao Kun menggulung lengan bajunya. Auf, kenapa kamu begitu sombong padahal aku punya temperamen yang buruk? Beberapa botol anggur telah diminum. Zhao Kun menginjak meja berdiri tegak dan matanya bertekad seolah-olah dia ingin bergabung dengan pesta. Hei bocah anjing kecil, berdiri tegak. Bahkan tanpa sempat berduka atas Zhao Kun, orang yang segera bergegas ke medan perang adalah lebih dari 200 pon lemak, perut yang berlebihan, seorang pelahap 305 cm. Saudara Ji, jangan gila, aku berlatih minum dengan orang tua di rumah selama liburan musim dingin. Yang terkuat dalam sejarah versus yang terkuat di zaman modern. Bertarung selama beberapa ronde. Pria gendut itu dicincang menjadi potongan-potongan kecil untuk membuat saus dan dia merosot di kursinya mendengkur dengan keras. Pakaian Ji Chen hanya sedikit kotor. Enak menjadi muda, bisa langsung tertidur begitu bahkan tidak sedetik pun untuk. Lupakan saja, lakukan saja. Aku akan menunjukkan padamu seperti apa pria utara. Feng Fan tidak minum, dia hanya terus memamerkan otot-ototnya. Ya, ada lebih banyak barang seperti ini sekarang. Fan Er, biar aku bertanya kenapa kepalamu sangat runcing. Ji Chen, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertarung. Tahun itu dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan tidak tahu apa itu lawan. Kami naik taksi untuk mengantar ketiga bersaudara itu kembali ke. Ji Chen kembali ke rumah kontrakan dengan membawa barbeque yang sudah di. Lampu masih menyala di ruang tamu. Ji Qingyan benar-benar tidak tidur seperti dirinya dia adalah seorang ahli kultivasi. Ji Chen mengetuk pintu Ji Qingyan dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Setelah beberapa saat suara malasnya terdengar. Ini sudah terbuka. Ketika saya membuka pintu, saya melihat Ji Qingyan dengan rambut diikat meringkuk di kursi gaming mengenakan celana pendeknya tanpa samar di bawah ujung pakaiannya dan kedua kakinya yang putih terbentang santai di atas meja membuatnya terlihat sangat ramping. Dia memegang sebuah papan gambar di lengannya, menulis dan menggambar dengan mata kosong. Ji Chen meletakkan makanannya dan berkata dengan simpatik. Apakah kamu sedang terburu-buru menyelesaikan naskahmu? Mereka berdua adalah pekerja internet dan biasanya mendapatkan royalti dengan menggambar ilustrasi. Penghasilannya cukup baik untuk menutupi biaya universitas. Ji Qingyan menghentikan pekerjaan di tangannya, berdiri, dan meregangkan pinggang. Kamu harus memahami dirimu sendiri dan tahu untuk membawa camilan tengah malam. Baiklah, mari kita pergi ke balkon. Aku tidak ingin memenuhi rumah. Mereka membuka jendela Prancis dan berbaring di kursi santai di balkon. Bulan redup dan bintang-bintang jarang dan lampu-lampu berkelap-kelip di kota larut malam yang menunjukkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang belum tertidur.
Ji Qingyan membuka kaleng itu memiringkan kepalanya ke belakang untuk menyesap besar dan kemudian menggigit sate daging. Berlawanan dengan penampilannya yang dingin, dia makan dengan cara yang sangat dermawan. Tiba-tiba senyum muncul di bibir Ji Chen. Jadi begini rasanya memiliki orang lain yang menunggumu di rumah. Sangat menyenangkan untuk tidak harus menghadapi ruangan kosong lagi. Ji Chen. Suara dingin Ji Qingyan, minum denganku. Ji Chen mengambilnya dan berkata dengan malu. Aku baru saja minum selusin botol Big Green Stick dengan teman-teman di asrama. Saya tahu kapasitas minum saya sendiri. Anehnya, Ji Qingyan selalu merasa bahwa waktu yang dihabiskan dengan Ji Chen sangat nyaman, tidak ada alasan, hanya saja orang tidak bisa tidak ingin tinggal bersamanya lebih lama. Atau kamu hanya mau minum dengan teman sekamarmu dan tidak denganku? Dia memegang kaleng di udara seolah-olah dia sedang kesal dan mendesak. Cheers. Ji Chen tersenyum pahit. Kemudian dia mengangkat kaleng bir dan dengan lembut membenturkannya dengan Ji Qingyan. Hormati bulan yang cerah dan angin malam. Kuharap kau tidak menjadi penjilat lagi. Kakak, kamu harus mengungkit sesuatu yang tidak relevan. Sekitar setengah jam kemudian, Ji Qingyan sudah makan dan minum. Pada saat ini, Ji Chen teringat bahwa dia tidak tahu apakah ketiga saudaranya telah kembali ke asrama dengan selamat. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa ponsel itu memiliki kata sandi lebih dari 20 panggilan tidak terjawab. Zhao Kun gendut dan Feng Fan bergiliran memukuli mereka. Ji Chen dengan cepat memanggil kembali. Ada apa Kak Kun? Apa yang terjadi? Olji, tolong pintu asrama terkunci. Bagaimana kamu melakukan itu? Ji Chen bingung. Dia tidak, anak itu tidak punya ibu, ceritanya panjang. Ternyata tepat setelah Ji Chen pergi, ketiga bersaudara yang masih mabuk mengarahkan pandangan mereka ke pilar-pilar batu yang digunakan untuk menghalangi mobil di bawah. Ketiganya berpikir bahwa benda ini bisa digunakan sebagai gasing untuk bermain. Jadi ketiga bersaudara itu dan Shi Dunzi sangat bersenang-senang. Setelah muntah dan sadar, saya melihat waktu dan sialan gedung asrama terkunci. Sudah beres. Setelah mendengarkan cerita Zhao Kun, Ji Chen menepuk dahinya. Saya seorang petani dan ini adalah bit. Ini adalah karunia perilaku manusia yang membingungkan. Apa yang harus kita lakukan Jitua di luar sana? Sebagai ayah dari tiga bersaudara itu, jadi dia berkata tanpa daya. Apalagi yang bisa kulakukan? Setelah menutup telepon, dia menatap Ji. Kamu juga mendengarnya. Ji Qingyan mengangguk. Asal jangan biarkan mereka. Setelah mengatakan itu, Ji Qingyan berbalik dan masuk ke kamar tidur. Setelah beberapa saat, Ji Chen membawa ketiga orang bodoh itu kembali ke rumah kontrakan. Sama seperti biasanya, Fatih akan tidur di lantai, Fan Er akan tidur di sofa, dan saudara Kun akan pergi istirahat lebih awal dan berangkat lebih awal besok. Ini bukan pertama kalinya bagi mereka bertiga untuk datang. Ji Chen membuat semua pengaturan dengan mudah. Baru setelah semua orang pergi tidur dia bereaksi. Sial, aku tidak punya tempat untuk tidur. Dulu, ketika tiga orang idiot itu datang untuk tinggal bersamanya, Ji Chen akan berinisiatif untuk tidur di ruang utilitas untuk menunjukkan keramahannya. Sekarang ruang utilitas telah menjadi kamar Ji Qingyan, yang sangat memalukan. Tepat ketika Ji Chen sedang sakit kepala, pintu Ji Qingyan, dia menunjukkan separuh wajah. Kak, kamu boleh masuk. Ah. Ada yang salah 19 poin dari 10 ada yang salah. Masuk, agak sulit untuk tidur di kamar yang sama dengan Ji Qingyan dan ada risiko. Jika dia tidak masuk, dia harus memilih antara kamar mandi. Lupakan saja. Melihat Ji Qingyan hendak menutup pintu, Ji Chen membulatkan tekad dan dengan cepat menjulurkan tangannya ke celah. Siapa peduli? Lebih baik daripada toilet. Ayo, aku akan segera masuk. Tata letak kamar Ji Qingyan sangat mirip dengan kamar Ji Chen. Ada karpet lembut di lantai, lukisan seni di dinding, dan beberapa novel yang juga pernah dia. Bahkan meja dan kursi gamingnya pun dari merek yang sama. Perbedaannya adalah ada aroma anggrek samar di ruangan itu. Agak seperti aromaterapi dan juga seperti aroma Ji Qingyan. Jangan melihat sekeliling. Ji Qingyan meringkuk di tempat tidur dengan setengah wajahnya terkubur di dalam selimut. Kamu bisa tidur di lantai, oke? Tentu saja tidak masalah. Ji Chen juga duduk di karpet dengan patuh seperti rekrutan baru. Aku seharusnya berterima kasih. Bahkan jika Ji Qingyan memintanya untuk melepaskannya, larut malam Ji Chen berguling-guling di lantai. Kualitas tidurnya buruk dan dia terikat pada tempat tidurnya. Setiap kali saya mengubah tempat tidur, saya akan menderita insomnia. Bisakah kamu tidur lebih nyenyak? Ji Qingyan mengeluh dengan lembut. Kualitas tidurnya juga sangat buruk. Sedikit kebisingan saja akan membuatnya tetap terjaga. Ji Chen berkata dengan nada meminta maaf. Maaf? Setelah mengatakan itu, dia terus berguling dan berputar mencoba berisik sekali. Mendengarkan suara sedih Ji Qingyan, Ji Chen merasa sangat bersalah. Dia juga tidak mau melakukannya, masalahnya sangat menjengkelkan. Tiba-tiba Ji Qingyan menghela napas panjang seolah dia telah menyerah. Lupakan saja, kenapa kamu tidak naik saja dan tidur. Bab 8 jangan sentuh. Ji Chen membeku, dia mulai meragukan pendengarannya. Ayo naik untuk tidur. Aku tidak bisa menahannya. Kamu. Ji Qingyan menjelaskan, suaranya sedikit bergetar. Tapi jangan terlalu dekat. Saat dia berbicara, dia meletakkan bantalan sebesar ini. Ji Chen sedang mengalami pergumulan psikologis yang sengit di dalam hati. Pada akhirnya rasa kantuk mengalahkan rasa malu.
Ji Qingyan adalah seorang gadis yang telah memberikan segalanya, jadi tidak jantan bagi saya untuk terus bersikap rewel tentang hal itu. Kita adalah orang yang sama. Ji Chen menggertakkan giginya dan maju. Merasakan berat badan Ji Chen yang berbaring di sampingnya, baru saja tidur di ranjang yang sama dengan Ji Chen begitu saja. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya atau mengapa dia mengatakan itu. Hanya ada bantal di tengah, apa yang bisa menghalanginya? Itu akan keluar, meskipun mereka adalah orang yang sama. Jika Ji Chen menjadi beringas, bukankah dia akan dalam? Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Ji Qingyan diam-diam berbalik dan melihat panggilan. Aku hanya mendengar suara napas teratur dari sampingku. Ji Chen, dia benar-benar. Biasanya dia menempel di tempat tidurnya, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mungkin aku terlalu lelah. Bisa juga karena tempat tidur Ji Qingyan terlalu nyaman. Begitu kepalaku menyentuh bantal, aku langsung tertidur seperti bayi. Ji Qingyan benar-benar speechless. Saat aku masih khawatir, dia tidur dengan... Tidak, semakin kupikirkan, semakin dia seharusnya melihat dengan baik dan mencari tahu. Ji Chen juga seharusnya laki-laki dewasa dengan orientasi seksual normal, kan? Tidak ada reaksi sama sekali saat ini benar-benar tidak sopan. Sangat marah. Ji Qingyan menusuk pipi Ji Chen. Rasanya lumayan enak. Ternyata wajah anak laki-laki juga lembut. Saya belajar sesuatu yang baru. Ngomong-ngomong, Ji Chen memang sangat tampan. Bulu mata yang lentik, batang hidung yang mancung, dan bahkan aroma tubuhnya sangat segar dan menyenangkan. Sebelumnya dia hanya memperhatikan bahwa Ji Chen memiliki wajah yang tampan, tetapi baru setelah mereka berbaring di ranjang yang sama, dia menyadari bahwa pria ini seolah-olah terpesona oleh mantra ajaib, jari-jarinya berangsur-angsur mengembara, meluncur dari pipinya ke lehernya dan akhirnya ke dadanya. Di bawah sinar bulan, wajah cantik Ji Qingyan sudah memerah. Karena kita sudah menyodoknya, seharusnya tidak masalah untuk menyentuhnya sedikit, kan? Aku bahkan memintanya untuk tidur denganku, jadi aku hanya menganggapnya sebagai hadiah. Memikirkan hal ini, Ji Qingyan perlahan mengulurkan kelima jari lentiknya dan kemudian meletakkan seluruh telapak tangannya di atasnya. Otot dadanya yang terlatih dengan baik kencang dan seksi, tidak terlalu berlebihan seperti otot para ahli kebugaran, yang justru merupakan tipe idealnya. Dia menyentuh payudara dan bagian tubuhnya yang lain juga. Matanya sayu dan tangan rampingnya mengikuti seperti bayangan yang perlahan meluncur ke arah perut Ji Chen sedikit demi sedikit. Hu. Ji Qingyan bernapas dengan cepat, merasa sedikit gugup. Jangan sentuh aku. Pada saat ini, Ji Chen tiba-tiba mengeluarkan suara bingung. Pada saat yang sama, dia berbalik dan mengulurkan tangan untuk menggaruk tempat yang baru saja disentuh Ji Qingyan. Ji Qingyan dengan cepat menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Kemudian seperti seorang anak yang tertangkap melakukan kesalahan, dia meringkuk di sudut, jantung tiba-tiba berakselerasi dan mulai berdetak bum-bum-bum tanpa henti. Kupikir Ji Chen tidak akan terbangun oleh sentuhannya. Ini bagaimana saya menjelaskannya? Apakah aku baru saja melihat sesuatu yang kotor padamu? Itu tidak masuk akal. Tepat ketika Ji Qingyan hampir pingsan, Ji Chen berbicara lagi. Jika kamu terus berpura-pura, aku akan membuatmu terbang. Omong kosong. Ji Qingyan menepuk dadanya dan setelah beberapa napas, ini benar-benar menakutkan. Kemudian dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Baju yang dicakar Ji Chen barusan terangkat, memperlihatkan perut six-pack-nya. Oh tidak, dia takut dia tidak akan bisa tidur sekarang. Keesokan harinya. Namun pemandangan di depan mataku sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Yang menarik perhatianku adalah fitur wajah Ji Qingyan yang lembut. Dia menutup matanya dan sesekali menggosokkan diri ke lengan Ji Chen. Napas hangat menerpa dadanya menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Lihat lebih jauh ke bawah. Bantal bulu angsa malang yang digunakan sebagai perisai sudah ditendang ke tanah. Ji Qingyan seperti koala yang memeluk erat pinggang Ji Chen dan yang lebih keterlaluan adalah salah satu kakinya saat ini terjepit di antara kaki putih salju Ji Qingyan. Meskipun ada pakaian di antara kita, perasaan di kakiku masih tak terlukiskan. Ji Chen tidak berani bergerak karena takut membangunkan Ji Qingyan. Tapi hanya membuang waktu seperti ini bukanlah solusi. Aku tetap, dengan ini dalam pikiran, Ji Chen hanya bisa mencobanya. Pertama paksa Ji Qingyan untuk menyalakan kamera dan kemudian melarikan diri saat dia masih bingung. Ji Chen melakukan apa yang dia katakan. Dia meraih bahu Ji Qingyan dan memaksanya berdiri seolah-olah dia sedang bermain dengan boneka. Pada saat yang sama, manfaatkan kesempatan ini untuk menarik diri dari tempat tidur dan berdiri diam, semuanya dalam satu operasi yang lancar. Ji Qingyan yang tertidur lelap duduk tanpa alasan yang jelas dan menggosok matanya yang mengantuk, ekspresinya bingung dan mengantuk. Apa yang terjadi? Dia menyipitkan matanya, menatap Ji Chen yang berdiri di tanah, lalu menatap dirinya sendiri. Aku mengerti. Pasti Ji Chen yang membangunkannya. Kamu bangun terlalu pagi? Setelah mengatakan itu dia menutupi dirinya. Ya, itu nyaris saja. Mulut Ji Chen bergetar dan dia membuat huruf V dengan dua jarinya. Setelah berhasil membebaskan diri dari pelukan Ji Qingyan, Ji Chen berganti pakaian, kemudian dia membangunkan tiga anak yang lebih besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memaksa mereka untuk pergi berolahraga pagi saat mereka masih tidur. Bagaimanapun juga, banyak barang di rumah yang ganda dan akan sulit untuk dijelaskan jika ditemukan. Feng Fan awalnya adalah partner kebugaran Ji Chen jadi tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Hanya saja kasihan pada saudara Kun dan Fatih. Mereka hampir tidak pernah berolahraga tetapi setelah dipaksa berlatih selama lebih dari 1 jam, mereka berdua kelelahan seperti anjing mati. Setelah itu, Zhao Kun dan teman-temannya membeli sarapan di warung sarapan dan bersiap untuk kembali ke asrama untuk mengisi daya ponsel mereka.
Ketika Ji Chen kembali ke rumah kontrakan, Ji Qingyan sudah bangun sejak lama. Bahkan melakukan pekerjaan rumah tangga. Mengenakan masker dan sarung tangan, dia dengan hati-hati membersihkan setiap sudut ruangan. Laoyan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya misofobia dan aku merasa tidak nyaman jika tidak membersihkan dengan benar. Ini sangat lucu. Itu membuat saudara Kun dan yang lainnya merasa seperti... Ji Chen melengkungkan bibirnya. Ji Qingyan sangat jijik dengan pria, jadi bagaimana reaksinya jika dia tahu bahwa dia telah memeluknya? Lupakan saja, jangan lakukan itu. Kemudian dia meletakkan cakwe, susu kedelai, dan telur teh di atas meja. Makan selagi hangat, nanti saya beres-beres. Cuci tangan saja. 5 menit kemudian mereka berdua sarapan dalam diam di meja makan. Ji Chen tidak berani menatap Ji Qingyan. Apa yang terjadi di pagi hari masih terbayang jelas. Adapun Ji Qingyan, dia tetap diam hanya karena Ji Chen juga tidak berbicara. Ji Qingyan sedang minum susu kedelai sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi murung? Apakah dia kesal dengan apa yang baru saja kukatakan? Meskipun tidak perlu, aku akan menjelaskannya saja. Aku memang tidak suka pria tapi kamu adalah salah satunya. Ji Chen hampir tersedak stik adonan goreng setelah mendengar perkataan mendadak ini. Dia dengan cepat meneguk susu kedelai dalam jumlah besar dan menepuk dadanya dengan. Apa maksud Ji Qingyan? Apa maksud? Apakah berarti bahwa pelukan di pagi hari bukan disebabkan oleh setengah tertidur? Oh tidak, Ji Qingyan tidak mungkin. Apakah kamu menyukai dirimu sendiri? Tidak, tidak, ini terlalu vulgar. Tapi Ji Qingyan sangat cantik. Penampilan Jiang Shuhan yang bernilai 80 atau 90 poin sudah menjadikannya cahaya rembulan putih. Tetapi di depan kecantikan papan atas seperti Ji Qingyan itu masih belum cukup. Jika saya harus memberi Ji Qingyan skor, tidak perlu bertanya, jawabannya adalah 100. Dan 100 adalah batas atas skornya, bukan batas atasnya. Hei Ji Chen, apa yang sedang kamu lamunkan? Melihat Ji Chen tanpa berpikir keras, Ji Qingyan mencondongkan tubuh. Apakah kamu mendengarkanku? Ji Chen mengangguk buru-buru. Apa? Melihat ini, Ji Qingyan menghela napas. Sudahlah, akan kuucapkan sekali lagi. Aku memang tidak suka saudari-saudari. Iya, Kak, jadi membersihkan kamar itu bukan berarti aku tidak menyukaimu, jangan terlalu serius. Ji Chen langsung tersipu. Jadi pelukan, Ji Qingyan memperlakukannya seperti saudari. Sial. Aku hampir salah paham. Sangat Jadi, aku harus mencari cara untuk menebusnya. Aku juga menganggapmu sebagai saudara. Persahabatan kita murni. Ji Qingyan sedikit mengernyit bingung mengapa Ji Chen tiba-tiba mengatakan ini dan hanya menjawab sambil, oh terserah apa maumu. Namun entah kenapa dia selalu merasa sedikit tidak senang. Jadi dengan tangan kecilnya yang gemetar, dia langsung merebut telur teh yang baru saja. Bush Gomen, bukannya aku tidak membelinya untukmu. Aku hanya ingin memakanmu. Dia bersenandung pelan dan menjulurkan lidah merah mudanya. Setelah sarapan, Ji Chen menemani Ji Qingyan membersihkan rumah. Bukannya dia tidak menyukai Zhao Kun dan yang lainnya, tetapi setelah sekolah dimulai mereka harus mengganti pelatihan militer yang mereka lewatkan di paruh pertama semester karena perluasan taman bermain dan mereka harus tinggal di asrama selama 7 hari ini. Bersihkan sekarang supaya kamu tidak mendapati rumah itu berdebu ketika kamu kembali lain kali. Keduanya mengobrol sambil membersihkan. Ji Chen, menurutmu apa arti pelatihan militer? Untuk meningkatkan kohesi dan kehormatan. Ji Qingyan, jangan bicara omong kosong. Ya, ini untuk mendapatkan kredit. Tidak ada yang benar-benar berharap mereka dapat mempelajari pengetahuan militer hanya dengan berlatih selama 7 hari di sekolah. Ini, apakah ada makna yang lebih dalam? Untuk akhirnya memberikan formasi persegi kepada para pemimpin sekolah dan memuaskan keinginan mereka untuk mendengar ini, rasa jijik di wajah Ji Qingyan hampir meluap. Bukankah itu berarti sama sekali tidak ada artinya? Dia berkata dengan suara pahit. Aku tidak ingin berlatih lagi. Bab 9. Siap gerak. Siap sempurna. Lihat kiri. Nantikan. Kebugaran fisik mahasiswa tidak bisa dianggap lemah. Mereka juga setelah lapar sepanjang pagi dan berlari serta berdiri tegak, saya sudah tidak sadarkan diri. Satu-satunya hal yang bisa memberikan sedikit kenyamanan psikologis adalah karena sekarang bukan musim panas, matahari tidak begitu terik dan Anda tidak akan menjadi gelap. Bubarkan. Istirahat di tempat selama 10 menit. Mengikuti perintah instruktur, semua orang duduk di tanah seolah-olah kelelahan. Ji Chen dan Feng Fan yang biasanya berolahraga relatif tenang, tetapi Fatih dan Zhao Kun benar-benar mati rasa. Keduanya berbaring di tanah dalam posisi telentang sepenuhnya mengabaikan citra mereka. Saudara Kun, tolong jangan terlalu memalukan. Ada begitu banyak gadis yang memperhatikan kita. Feng Fan berjongkok di samping kedua pria itu dan menyerahkan air mineral kepada mereka. Ayolah, ini semua gara-gara Ji tua. Zhao Kun mengambil air itu dan meminumnya dengan teguk. Benar sekali, Ji Chen tanpa kacamatanya benar-benar menjadi pusat perhatian banyak orang. Meskipun dia mengenakan seragam kamuflas murahan, dia sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa yang sedang pelatihan militer. Beberapa kelompok kecil gadis tidak jauh dari sana semua melihat ke arahnya, membicarakannya dari waktu ke waktu. Ji Chen ternyata pria yang sangat tampan. Bukan, kenapa melepas kacamata seperti mengganti kepala? Oi, ada berapa orang di sana? Instruktur Zhao Jingang datang dengan beberapa cangkir teh buah dan melemparkannya. Para siswa senior yang menonton membelikan ini untukmu, mari kita berbagi. Dia cukup bersemangat ketika mendengar seorang gadis memanggilnya di luar taman bermain. Ketika saya pergi untuk bertanya, ternyata dia ada di sana untuk mengantarkan minum. Oke, sampaikan terima kasihku pada senior.
Melihat informasi kontak pada cangkir teh buah, dia mungkin bahagia sebelumnya tetapi lupakan saja sekarang. Hati itu disegel dengan semen dan tidak akan terpengaruh oleh duniawi. Cinta macam apa ini? Siapapun yang mau punya, silakan. Jika kamu punya waktu itu, bukankah lebih baik menggunakannya untuk dirimu sendiri? Setelah membagikan teh buah kepada 3 bersaudara Zhao Kun, Ji Chen menyerahkan cangkir terakhir. Saudara Gang, minumlah. Minum sesuatu yang manis. Zhao Jinga mengerutkan bibirnya dan menyesap teh buah. Ji Chen, apa? Kelahiran yang baik. Ji Chen berpikir bahwa ayah dan ibunya juga pria tampan. Sialan genetika sialan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu punya Jiang Shuhan? Jangan bersaing dengan senior untuk senior, oke? Benar, kecuali kepala instruktur pelatihan militer lainnya di Universitas Ocean adalah senior yang telah kembali dari dinas militer atau telah berkinerja baik dalam pelatihan militer sebelumnya. Cukup santai untuk bergaul satu sama lain. Hei geng brother, kamu tidak tahu bahwa Jiku yang lama sudah lama berhenti mengejar Jiang Shuhan. Setelah mengisi kembali gulanya, Zhao Kun berdiri dengan ketapel dan berkata dengan wajah berseri-seri. Tidakkah kamu melihat bahwa dia tidak pergi ke shift ke-6 untuk mengantarkan sarapan hari ini? Ji Chen dan Jiang Shuhan berada di departemen dan jurusan yang sama tetapi di kelas yang berbeda dan bahkan jika dia tidak ada kelas, dia akan bangun pagi dan membawakan makan siang untuk Jiang Shuhan tidak pernah absen sehari pun. Semua orang di departemen seni mengetahui hal ini. Sial, akhirnya kau terbangun juga. Zhao Jinga menepuk punggung Ji Chen tanpa menyelidiki alasannya. Tepat ketika beberapa orang sedang mengobrol, seorang tamu tak diundang berjalan ke sini. Gangzi, kamu biar. Pemilik suara itu juga seorang senior di kelompok instruktur dan bahkan Ji Chen mengenalnya. Shen Beiyan. Zhao Jinga mengerutkan kening. Jadi dia mengatakannya dengan sangat kasar. Mengapa kamu datang ke departemen seni kami? Apakah kamu tidak berlatih di sana lagi? Mengapa kamu memarahi mereka? Mereka hanyalah bunga di rumah kaca. Aku tidak tahu. Shen Beiyan melambaikan tangannya seolah-olah dia memegang bulu ayam sebagai tanda otoritas seolah-olah dia benar-benar. Ngomong-ngomong, kepala instruktur ingin menanyakan sesuatu padamu, aku akan menggantikanmu di sini. Setelah mengatakan itu, dia mengusir Zhao Jingang tanpa penjelasan lebih lanjut. Semuanya berdiri. Berkumpul. Kemudian Shen Beiyan menggunakan suara seraknya untuk membangunkan semua orang. Instrukturmu sedang sibuk, jadi aku yang akan mendisiplinkanmu. Gerakan pertama tinju militer. Mulai bertarung. Di tengah suara keluhan, semua orang menyelesaikan satu set tinju militer. TSK, TSK, TSK. Shen Beiyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berlebihan. Mata segitiganya memindai kerumunan dan akhirnya tertuju. Shuhan, kamu sudah berjuang yang terbaik, kamu boleh pergi dan istirahat dulu. Jiang Shuhan di tim mengangkat rambutnya dan berjalan ke tempat teduh di bawah pohon untuk mendinginkan diri di tengah tatapan iri semua orang. Yang lain sungguh berantakan yang kau buat lenganmu tidak bisa diluruskan dan apa 10 kali. Zhao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang sudah jam 11.30 sialan dan kita harus segera makan. Mengapa seseorang merasa tidak puas? Shen Beiyan mencibir. Bagaimana kalau kita berlatih sendiri? Jika kamu bisa menjatuhkanku, aku akan membiarkanmu istirahat. Zhao Kun memandang Shen Beiyan yang tingginya 18 meter dan agak gemuk, lalu memandang dirinya sendiri yang tingginya 17 meter dan beratnya kurang dari 100 kg. Kemudian, saat melakukannya untuk kedua kalinya, Shen Beiyan sengaja memilih gerakan yang paling melelahkan dan meminta berhenti. Tunggu. Kalau ada yang berani bergerak, akan kutambah satu lagi. Dia memeriksa dengan tangan di belakang punggungnya, dan ketika, brengsek, apa yang kau lakukan? Zhao Kun menutupi pantatnya karena malu dan berkata dengan marah, balas dendam di depan umum. Jangan menyalahkan saya sedang mencoba. Saat Shen Beiyan berbicara, dia melihat ke arah. Aku tidak tahu apakah dia melihat sosok heroiku. Kalau begitu, apa kamu tidak punya mulut? Kenapa kamu harus menggunakan kakimu? Jangan bicara omong kosong padaku. Kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu cemas? Bagaimana kalau kita latihan bersama? Shen Beiyan mencibir, hanya memanfaatkan anjing kurus ini. Brengsek, latihan saja. Zhao Kun yang sudah memiliki temperamen buruk, benar-benar terbawa suasana. Tepat saat dia hendak mengayunkan, aku berlatih dengannya. Setelah beberapa saat, semua orang membentuk lingkaran mengelilingi Ji Chen dan Shen Beiyan dan mulai membuat keributan sambil menonton kesenangan. Berlatih sendiri, berlatih sendiri. Bertarung, aku ingin melihat sungai darah. Shen Beiyan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata menggoda. Siapa yang sedang kupikirkan? Bukankah ini teman? Dia pernah bertemu Ji Chen sebelumnya ketika dia bermain Truth Order dengan Jiang Shuhan. Aku belum melihatmu selama liburan musim dingin. Saat dia berbicara, Shen Beiyan menggunakan tangannya untuk membuat sepasang kacamata secara lucu di matanya. Aku tidak mengatakan apa-apa padamu senior, tetapi dia meregangkan pergelangan tangannya dengan sengaja memperlihatkan hantu air di mansetnya. Begitu banyak omong kosong, apakah kamu masih akan berlatih? Aku sedang terburu-buru untuk makan. Kamu cukup sombong, jangan berpikir bahwa ini akan membuat Shuhan memandangmu dengan penghargaannya. Ji Chen sebenarnya tidak peduli dengan sindiran Shen Beiyan. Terserah apapun yang kalian berdua lakukan, aku tidak peduli. Karena dia sudah menyerah pada Jiang Shuhan, dia secara alami tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Shen Beiyan seperti sebelumnya.
Tetap saja bersama mereka dan berharap mereka dikurung. Mereka pasangannya. Tapi tendangan saudara Kun tidak mungkin sia-sia. Sebagai kepala 305 tidak masuk akal jika saya tidak membantu anak saya ketika dia dibully. Shen Beiyan mencibir. Meskipun Ji Chen lebih tinggi darinya, dia memiliki keuntungan berat badan sehingga dia seharusnya masih memiliki. Apakah kamu suka membantu teman sekamarmu? Kalau begitu aku akan mempermalukanmu dan membuat opini Jiang Shuhan tentangmu turun. Namun, tamparan di wajah datang lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah hanya satu ronde perkelahian, Shen Beiyan dijatuhkan oleh Ji Chen dan ditahan di tanah, tidak bisa bergerak. Seluruh tempat itu meledak seketika terutama para gadis yang berteriak satu. Zhao Kun langsung melompat. Ji tua memang hebat, lihat ini adalah putra sulungku. Faktanya, ketika Ji Chen mengatakan bahwa dia akan melawan Shen Beiyan untuknya, dia menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bagaimanapun, Zhao Kun masih ingat bahwa ketika dia pertama kali masuk sekolah, dia dan Feng. Akibatnya, Ji Chen mendorong dirinya menjauh hanya dengan satu tangan dan kemudian menekan Feng Feng ke dinding. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa ayah ini mahir dalam perkelahian dan pergumulan judo. Sisi lainnya, Jiang Shuhan duduk di bawah naungan pohon. Dia sama sekali mengabaikan Shen Beiyan yang tertekan ke tanah. Perhatiannya, dia mengucek matanya benar-benar tidak percaya. Pria tampan itu Ji Chen? Apa kau bercanda? Ming Ming selalu memakai kacamata dan terlihat konyol sejak dia masih kecil. Ahli strategi militer berkepala anjing, Miu Jiao, berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Lihat apa yang kubilang. Dia sedang memperbaiki penampilannya. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Kenapa bisa ada perubahan sebesar itu? Ya, saya jamin dia akan bergegas keluar untuk membelikanmu makanan nanti. Kekanak-kanakan sekali. Kenapa repot-repot dengan ini jika kamu bisa membalas? Jadi kenapa kalau dia menjadi lebih tampan, Ji Chen tetaplah Ji Chen. Selama dia masih menyukaiku, aku akan selalu menjadi yang superior. Saat itu, teman sekamar lain, Xuanting, berjalan mendekat dengan kaki panjangnya. Shuhan, aku dengar kau dan Ji Chen putus. Boleh aku mengejarnya kalau begitu? Baru hari ini Xuanting menyadari bahwa Ji Chen sangat tampan. Lagi pula dia saleh dan lembut. Jika Jiang Shuhan tidak menginginkannya, dia benar-benar... Hah? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jiang Shuhan menatap orang lain dengan tidak senang. Dia sangat tidak menyukai Xuanting. Karena orang ini lebih suka bermain dengan anak laki-laki daripada anak perempuan. Selain itu, dia memiliki pinggang yang ramping dan kaki yang panjang. Meskipun, seperti pepatah mengatakan satu asrama perempuan dapat digunakan untuk membangun 10 klaster asrama. Jiang Shuhan tidak menyukai Xuanting dan Miu Jiao karena ahli strategi militer tentu saja juga tidak akan menyukainya. Jadi dia ikut bergabung. Betul sekali Ting Ting. Kamu punya banyak pria? Mendengar ini, Xuanting menjawab tanpa rasa takut. Apa kamu tahu cara bicara? Aku teman yang sebenarnya. Lagi pula bukankah dia mengatakan kemarin ketika dia kembali? Kata-kata ini membuat Jiang Shuhan dan Miu Jiao terdiam. Terutama Jiang Shuhan, dia tidak menyangka Ji Chen akan begitu populer. Perasaan masam tiba-tiba muncul di hatiku. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, kami tidak putus. Dia akan datang untuk meminta maaf nanti dan aku siap. Benar, dia bilang dia tidak akan mudah memaafkan Ji Chen. Namun, mengingat dia secara khusus membuat gaya rambut untuk dirinya sendiri. Bahkan jika tidak ada pemeriksaan diri dan alasan, selama Ji Chen membelikan saya makan siang dan teh susu nanti, saya akan dengan enggan memaafkannya. Hei, siapa yang membuatku begitu baik hati? Bab 10 suka atau tidak? Hingga Shen Beiyan dijepit ke tanah, dia masih tidak menyadari bagaimana dia kalah. Mengapa Ji Chen begitu kuat dan cepat? Shen Beiyan diam-diam merasa jengkel. Sialan. Memang benar keluarganya punya sejumlah uang tetapi itu hanya digunakan untuk menjalankan bisnis. Paling banter dia hanyalah seorang novel Riche, bukan penjahat dalam novel yang kuat dan memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Shen Beiyan berubah pikiran dan menyadari bahwa ada begitu banyak wanita cantik di Universitas Hai dan Jiang Shuhan bukan satu-satunya. Kenapa tidak berdamai dengan Ji Chen? Tidak ada gunanya menjemput seorang gadis dan dipukuli. Tanpa diduga, aku mau pergi makan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melompat. Tidak. Shen Beiyan sedikit bingung. Baiklah. Kita seharusnya menjadi saingan dalam cinta, kan? Kamu menang, kenapa kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri dengan berbicara? Dan sepertinya dia tidak berniat untuk memperhatikan Jiang Shuhan. Apa kau benar-benar tidak akan mengejarnya lagi? Apa kau hanya... Jika aku menyerang Jiang Shuhan, aku seharusnya tidak dipukuli, toh kamu tidak menginginkannya lagi. Sesaat kemudian, Ji Chen kembali dari kafetaria dengan 4 makanan di tangannya. Melihat adegan ini, Jiang Shuhan menyilangkan kakinya dengan sigap dengan Miu Jiao seperti penembak mesin yang menembak tanpa henti. Ting Ting, apakah kamu melihat Ji Chen sudah kembali mencari Shuhan? Aku terlalu mengenalnya. Dia sudah seperti ini sejak SMA. Ji Chen tidak akan pernah menyukai siapapun selain Shuhan, jadi Xuanting menutup telinganya dengan ekspresi tidak sabar dan tidak mendengar satu kata pun. Dia sedikit bingung. Dia baru saja melihat Ji Chen mengambil 4 makanan, jadi mengapa dia begitu yakin bahwa itu untuk Jiang Shuhan? Seolah mengonfirmasi tebakannya, Ji Chen menyerahkan 3 makanan kepada Zhao Kun dan yang lainnya, lalu berjalan menuju asrama bersama keempat saudaranya tanpa menoleh ke belakang. Xuanting langsung sangat gembira. Ji Chen, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kita akhirnya bisa melawan balik. Dia mengatakannya dengan sinis dan belak-belakan. Wah, Ji Chen sudah pergi. Seseorang terlalu sentimental. Ekspresi Jiang Shuhan langsung berubah sangat jelek. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Dia sudah berencana untuk menyerah tetapi Ji Chen benar-benar membuatnya kehilangan muka terutama di depan Xuanting yang adalah musuh.
Apakah dia tidak tahu bahwa terlalu lama jual mahal akan menjadi bumerang? Jiao Jiao, ayo pergi ke kafetaria juga. Ini hanya makan, apa masalahnya? Apa Ji Chen benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya? Lucu. Sesaat kemudian, Jiang Shuhan memimpin Mayu Jiao dan teman sekamar lainnya, Liu Jing, ke kafetaria baru. Begitu dia memasuki pintu, Jiang Shuhan langsung menyesali keputusannya. Ada banyak orang di kafetaria dan ada beberapa orang tidak berbudaya yang memutar video murahan di luar dan suara bising itu menyakiti. Melihat barisan panjang, alisnya berkerut. Dia paling benci mengantre. Apakah sang Jiang Shuhan membulatkan tekad dan melakukannya? Dia bisa melakukan hal semacam ini, bukankah itu hanya antrean? Setelah berdiri selama hampir 10 menit, Jiang Shuhan akhirnya semudah ini, inikah yang Ji Chen lakukan setiap hari? Nel, kamu mau makan apa? Bibi yang menyajikan makanan tidak bisa menahan perasaan lebih baik ketika satu porsi babi asam manis. Daging babi goreng wajan ada di kantin lama. Ah, bagaimana dengan ikan asinnya? Hot pot pedas. Kafetaria kecil. Jiang Shuhan hampir pingsan. Apa maksudnya aku harus pergi ke tempat kantin untuk membeli makanan yang aku suka? Kenapa repot sekali? Niar kami menjual oden di sini, apakah kamu ingin memakannya? Bibi yang menyajikan makanan melipat kedua tangannya yang kekar dan kenapa anak cantik ini sepertinya tidak terlalu pintar? Ayo makan oden. Seseorang di belakangnya sudah mendesaknya untuk makan sehingga Jiang Shuhan hanya bisa dengan canggung memesan dengan cepat dan mencari tempat untuk duduk. Setelah beberapa saat Mayu Jiao dan Liu Jing juga kembali. Melihat Jiang Shuhan hanya membeli secangkir oden, Mayu Jiao dan Liu Jing bingung. Shuhan, hanya ini yang ingin kamu makan? Apakah ini akan membuat, ya, kita ada pelatihan militer siang ini, hati-hati. Jiang Shuhan sangat malu, sangat malu. Baru setelah sampai di antrean, dia menyadari bahwa jendela itu sebenarnya menjual oden. Bisa dibayangkan betapa kurangnya akal sehat Jiang Shuhan dalam kehidupan. Tapi dia tetap bersikeras. Aku tidak makan banyak. Aku hampir tidak pernah ke kafetaria semester lalu dan hanya menikmati makanan siap saji setiap hari. Namun sekarang setelah perhatian Ji Chen tiba-tiba hilang, Jiang Shuhan seperti ikan di darat yang benar-benar tidak. Melihat Jiang Shuhan yang makan lobak dengan menyedihkan, Mayu Jiao berkata dengan sakit hati. Ini semua salah Ji Chen. Dia bisa saja istirahat lebih awal, tetapi dia... Liu Jing terisak dengan canggung. Bisakah ini bisa? Jadi dia mengganti topik pembicaraan. Shuhan, aku membeli terlalu banyak. Iya, aku akan memberimu juga. Melihat dua saudara perempuannya yang baik menyodorkan makanan ke dalam mangkuk. Jiao Jiao, Jing Jing, terima kasih. Kita akan menjadi teman. Liu Jing terdiam. Baik itu aku dan Mayu Jiao atau Shen Beiyan. Jiang Shuhan tersentuh hanya dengan sedikit bantuan. Tapi mengapa dia acuh tak acuh terhadap perawatan jangka panjang Ji Chen? Bukankah ini agak terlalu tidak adil dan tanpa pandang bulu? Karena dia secara pribadi mengambil makanan hari ini, tapi dia sama sekali tidak menyesal. Liu Jing menghela napas. Dia merasa kasihan pada Ji Chen tetapi juga merasa sedikit kasihan pada Jiang Shuhan. Hei bodoh Shuhan, jika kamu terus melakukan ini cepat atau lambat kamu istirahat makan siang asrama perempuan 405. Ji Qingyan dan beberapa teman sekamarnya tergeletak lemas di tempat tidur mereka tak bergerak seperti ikan asin. Namun meski tubuhnya mati jiwa Bagua tetap hidup. Cabi Han Ying berkata dengan terkejut. Sejujurnya aku terkejut hari ini Ji Chen benar-benar telah berubah. Song Miao Miao yang memiliki kuncir kuda bergosip. Dia, apa kamu tidak takut pasanganmu akan cemburu saat kamu melirik? Meskipun Han Ying sedikit gemuk, dia satu-satunya di 405 yang punya pacar. Dan kami telah berada dalam hubungan ini selama 4 tahun dari sekolah menengah atas hingga kuliah dan kami masih dalam hubungan yang baik. Tidak masalah apakah kamu berubah atau tidak, aku tetap terharu. Aku ingin berenang di sungai cinta. Wang Jiayi mendorong kacamatanya ke atas dan menyiramkan sumber air dingin padanya. Hati-hati jangan sampai tenggelam, jangan lupa bahwa Ji Chen menyukai Jiang Shuhan dari kelas sebelah. Coba pikirkan kenapa dia bertengkar dengan instruktur hari ini. Melihat tidak ada yang menjawab, Wang Jiayi bertanya dan menjawab sendiri. Instruktur itu juga pengagum Jiang Shuhan. Itu salah. Song Miao Miao jelas tidak puas. Aku sudah mengamati Ji Chen sepanjang hari dan dia menurut rumor, sepertinya mereka sedang bertengkar. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Shuhan. Mungkin tidak ada anak laki-laki lain di seluruh sekolah yang lebih tampan dari Ji Chen. Mungkin gadis-gadis cantik lebih pilih-pilih. Tidak tahu. Namun ketika membahas tentang kecantikan, Song Miao Miao, bukankah ada seorang primadona sekolah yang sangat cantik dan keren dia? Dia terkekeh dan bertanya. Yanyan, bagaimana menurutmu? Ji Qingyan berkata, bagaimana menurutmu? Tentu saja jika Ji Chen mengejarmu. Paf. Ji Qingyan hampir menyemburkan seteguk air. Dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini. Tapi bisakah dia disalahkan? Pertanyaan barusan bukanlah sesuatu yang bisa diajukan oleh manusia. Apakah kamu yakin ini bukan bentuk eksekusi yang baru? Ji Qingyan berusaha sekuat. Saya tidak berpikir ada hal seperti, jika. Itu artinya jika Ji Chen benar-benar mengejarmu, kamu tidak. Ji Qingyan tanda tanya hitam JPG. Tidak, Kak. Bagaimana kamu bisa memberikan jawab? Jalan pikirannya sangat jelas. Wang Jiayi yang sedang melihat-lihat ponselnya di samping segera menganalisisnya secara rasional. Mungkin saja. Soalnya, dulu waktu aku baru saja Ji Qingyan mengatakan tidak ada. Seandainya, yang berarti dia mendengarkan pertanyaan itu dengan saksama dan memikirkannya. Ketiga gadis di asrama itu mengangkat bibir mereka, semangat bergosip mereka membara dan berkata serempak. Yanyan, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah kamu jatuh cinta dengan Ji Chen?
Ji Qingyan tidak menjawab. Tidak tahu. Tapi ini jelas tidak menjengkelkan. Baik penampilan maupun sosoknya sejalan dengan selera estetikanya dan kepribadian serta nilai-nilainya juga konsisten dengan miliknya. Dia hanyalah kandidat yang sempurna untuk seorang kekasih. Meskipun Ji Qingyan tidak, tapi masalahnya adalah Ji Chen adalah diri yang lain. Aneh untuk mengatakan kamu suka atau tidak, kan? Tidak, ini terlalu aneh. Pada akhirnya, Ji Qingyan hanya bisa memegangi kepalanya dan mengeluarkan kata-kata ini. Jangan tanya, aku tidak tahu. Hei, apa yang tidak diketahui? Song Yao Miao mengakuinya dengan jujur. Dia terobsesi dengan penampilan dan hanya menyukai. Dan Yanyan, tidak biasanya kamu begitu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya akan berasumsi kamu menyukainya. Mendengarkan ada bicara Song Yao Miao yang berangsur-angsur naik, Ji Qingyan tahu bahwa jika dia tidak memberinya jawaban pasti hari ini. Maaf Ji Chen, aku harus merepotkanmu. Katakan saja kamu tidak menyukainya agar mereka tidak menyebarkan gosip. Rencananya mungkin terdengar sempurna di pikiran tetapi mengeksekusinya adalah masalah lain. Wajah Ji Qingyan memerah dan dia menutupi mulutnya dengan lengan bajunya yang lebar dengan tinju kecilnya. Dia berbicara dengan ragu-ragu, benar-benar kehilangan ketenangannya yang biasa. Lalu aku tidak menyukainya. Mata Song Yao Miao langsung berbinar. Apa-apaan? Ini hampir berubah menjadi air. Dia 280% yakin bahwa Ji Qingyan agak tertarik pada Ji Chen. Bahkan jika tidak mencapai tingkat menyukai, tingkat kesukaannya tidak rendah. Lagi pula tidak ada orang lain di seluruh Haida yang bisa membuat si cantik dingin dari sekolah. Sayang sekali kapal cintaku harus kandas bahkan sebelum berlayar. Bersaing dengan kecantikan seperti Ji Qingyan. Namun, sungguh indah melihat pria tampan. Kamu boleh mengetuk. Makan semuanya hanya akan memberinya diet seimbang. Bab 11 Hipoglikemia. Pukul 2 adalah saat matahari paling terang di kota Haigang. Setelah kejadian pagi hari, pelatihan militer 121-121. Semua orang berbaris dengan rapi dan atas perintah instruktur berbaris dalam formasi di sekitar lapangan. Berdiri tegak. Setelah berdiri diam, Zhao Jingang mengumumkan dengan suara keras. Instruktur kepala mengatakan pagi ini bahwa setiap kelas harus memilih satu pria dan satu wanita untuk menjadi ketua tim. Apakah ada yang ingin merekomendasikan dirinya sendiri? Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang memperhatikan Zhao Jingang untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, ini adalah wajah formasi persegi dan kantor berita akan mengambil foto dan mempostingnya di beranda forum kampus. Jika berjalannya tidak dilakukan dengan baik, orang pertama yang malu adalah pemimpin tim. Tidak ada yang mau pergi kalau begitu saya bisa memilihnya sendiri. Zhao Jingang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah jelas bahwa siswa di Departemen Seni semuanya berpenampilan menarik dan ada banyak pria tampan dan wanita cantik yang mengambil jurusan. Sebaliknya jurusan seni rupa mereka tidak begitu bagus. Terutama anak laki-laki, untuk menggambarkannya dalam satu kata, sungguh menarik. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya hanya satu orang yang mampu melakukan tugas ini. Ji Chen maju selangkah. Ahmi. Ji Chen menunjuk dirinya sendiri dan berdiri dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Saudara Gang, jangan menyiksa saya hanya ingin istirahat. Siapa suruh kamu tampan? Zhao Jingang menatap kosong Ji Chen dan memasukkan pisau pemimpin. Para kandidat untuk laki-laki sudah diputuskan dan untuk perempuan ada banyak yang cocok. Jiang Shuhan dan Suenting keduanya adalah wanita cantik yang bisa masuk daftar wanita tercantik sekolah. Namun dibandingkan dengan pria besar itu tidak ada apa-apanya. Ji Qingyan, bisakah kamu datang? Mendengar ini, Ji Qingyan mengangguk dan berjalan keluar dari tim. Seketika anak-anak laki-laki itu bersemangat dan bergegas Kak Gang, tiba-tiba aku ingin menjadi ketua tim. Enyahlah, biarkan aku pergi, aku lebih tinggi. Lihat aku berbaris maju, aku memblokir tembakan. Ini adalah kesempatan untuk bermitra dengan primadona kampus. Zhao Jingang menggelengkan tangannya dengan jijik. Pergi dari sini. Lihat bagaimana kelakuanmu seperti jika kita benar-benar membiarkan mereka pergi, mereka bukan lagi pemimpin tim, melainkan Beauty and the Beast. Mendengar ini, semua anak laki-laki menyusut seperti teror. Persetan, jika kau jelek kau tidak punya hak asasi manusia kan? Apa salahnya dengan para goblin? Goblin juga ingin menikahi Santa. Faktanya mereka hanya mencoba memperjuangkannya dan mereka tahu diri. Memang satu-satunya anak laki-laki yang bisa berdiri bersama Ji Qingyan tanpa terlihat tidak pada tempatnya adalah Ji Chen. Pelatihan militer sedang berlangsung penuh dan semua orang berbaris laras dengan suara klik. Jiang Shuhan di tim melihat kedua sosok di barisan depan dengan berbagai ekspresi. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia memang tidak sebaik Ji Qingyan dalam segala aspek. Tapi terus kenapa? Ji Chen dan ini sangat jelas. Jiang Shuhan memiliki keyakinan bahwa di dalam hati Ji Chen, dia pasti menjadi yang paling cantik. Dia bahkan tidak akan melihat gadis lain, bahkan Ji Qingyan. Namun, detik berikutnya, formasi persegi itu tiba-tiba berhenti seolah-olah sesuatu yang tidak terduga. Ji Qingyan pingsan. Setelah seruan, reaksi pertama Jiang Shuhan adalah jijik. Lucu sekali, ini baru akhir Februari. Matahari bersinar tetapi Ji Qingyan ini biasanya terlihat seperti tidak peduli dengan dunia tetapi ternyata dia cukup licik. Berpura-pura sakit untuk menghindari pelatihan militer ya? Sungguh memalukan. Di barisan depan, Ji Chen dengan cermat memeriksa kondisi Ji Qingyan. Tangan gemetar dan keringat dingin, mengingat cuacanya, sepertinya bukan karena heat stroke. Orang ini, aku bertanya-tanya apakah dia tidak makan siang dengan saudara Gang, dia mungkin mengalami hipoglikemia, saya akan membawanya ke ruang kesehatan. Setelah menyapa, Ji Chen membawa tubuh lembut Ji Qingyan di punggungnya dan berlari menuju ruang kesehatan di tengah tatapan iri para anak laki-laki. Melihat ini, Jiang Shuhan menjadi berang.
Gigi belakangnya hampir patah dan dia menghentakkan kakinya dengan keras. Melihat sahabatnya begitu marah hingga giginya sakit, penasihat militer MIU Jiao buru-buru menghiburnya. Shu Han, jangan khawatir, Ji Qingyan adalah orang dengan standar tinggi, dia hanya mengirimnya ke rumah sakit, dia tidak akan jatuh cinta pada Ji Chen karena ini. Bukan itu yang saya khawatirkan. Jiang Shuhan hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Ji Chen, kenapa kamu begitu bodoh sampai tidak bisa tahu bahwa dia sedang berpura-pura? Sekalipun aku benar-benar terkena headstroke, apa urusannya denganmu? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus menjaga jarak sosial dari anggota? Ini adalah rasa hormat minimum untuk dirimu sendiri. Maksudmu Shen Beiyan? Bagaimana bisa sama? Kami hanya rumah sakit. Ji Chen membaringkan Ji Qingyan di tempat tidur. Setelah dokter sekolah memeriksanya, dia berkata kepada Ji Chen. Jangan khawatir, teman sekelasmu hanya memiliki gula darah rendah. Belikan dia makanan. Saya mengerti. Terima kasih. Ji Chen menghela napas lega, selama itu bukan masalah besar. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sekantong permen. Bisakah kamu makan? Ji Qingyan tidak mengatakan apapun tetapi hanya mengangguk sedikit. Ji Chen mengupas bungkus permen dan mendekatkannya. Dia mengangkat kelopak matanya lalu menutupnya lagi. Suaranya, "Hei, aku." Dia sedikit membuka bibirnya yang pucat menampakkan deretan gigi rapi dan putih menunggu. Bagus. Ji Chen menjawab dan memasukkan permen ke mulut Ji Qingyan. Dalam prosesnya, jari-jarinya, ini sangat lembut, aku ingin menyentuhnya lagi. Jangan terlalu banyak berpikir, dia hanya memenuhi kebutuhan pasien dan sama sekali tidak punya niat lain. Setelah memberinya beberapa pil lagi, raut wajah Ji Qingyan sedikit membaik dan dia bisa Kenapa kamu masih membawa permen bersamamu? Apakah itu disiapkan untuk Jiang Shuhan lagi? Berbicara tentang ini, Ji Chen merasa sedikit malu. Ji Qingyan benar-benar menebaknya dengan benar. Jangan sebut itu semua sejarah kelam. Pada semester pertama, Jiang Shuhan tidak suka sarapan dan rentan terhadap hipoglikemia sehingga dia meskipun saya tidak akan membutuhkannya di masa depan berkat kebiasaan ini, saya dapat membantu Ji Qingyan. Tapi bukankah kamu sudah makan siang yang enak? Aku hanya tidak melihatmu untuk sementara waktu dan kamu sudah membuat keributan. Kamu bisa meneleponku jika kamu tidak ingin berdesakan di kafetaria. Tidak perlu kelaparan. Oke, aku janji padamu. Jika itu di waktu lain, Ji Qingyan pasti sudah mengatakan sesuatu. Tapi sekarang dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi dan dia benar-benar berterima kasih. Yang paling penting adalah itu memberiku ketenangan pikiran untuk memiliki diri lain di sisiku. Ji Chen. Ji Qingyan dengan lembut menarik lengan baju anak laki-laki di sebelah. Ada apa? Terima kasih. Mendengar ini, Ji Chen tersenyum canggung. Dia masih dalam kondisi fisik yang baik dan Ji Qingyan juga sangat ringan. Meskipun tidak terlalu melelahkan, tidak mudah untuk berlari. Ini semua tentang diriku, kenapa? Kalau begitu, saya punya permintaan kecil. Tetaplah bersamaku sebentar, oke? Melihat penampilan Ji Qingyan yang lembut, lemah, dan menggemaskan, apakah dia bertingkah geni terhadapku? Ternyata dia punya sisi imut. Jadi, Ji Chen menyeka keringat dari dahi Ji Qingyan dan berkata dengan lembut. Oke, aku akan menemanimu. Sisi lainnya. Jiang Shuhan menghitung waktu. Hampir 1 jam berlalu dan Ji Chen belum kembali juga. Dia sangat bingung. Ini hanya masalah mengirim orang ke ruang kesehatan. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak waktu? Logikanya, ada dokter sekolah di ruang kesehatan, dan Ji Chen dan Ji Qingyan tidak berhubungan, jadi tidak perlu baginya untuk tinggal dan entah bagaimana Jiang Shuhan begitu cemas hingga dia melakukan beberapa langkah yang salah. MIU Jiao di depan berbalik dan bergumam. Shuhan, ada apa denganmu? Kamu menginjakku berkali-kali hingga sepatuku hampir lepas. Jiao, kenapa kamu tidak berpikir Ji Chen? Iya, kenapa dia belum kembali? MIU Jiao mengulangi sebuah kalimat dan kemudian pikirannya dipenuhi dengan ide-ide. Saya pikir ini mungkin masalah lama pria apa itu? Jiang Shuhan memikirkannya dan merasa bahwa selain miopianya, Ji Chen tampaknya dalam keadaan sehat. Kamu tidak mengerti ini, kamu hanya bernafsu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jiang Shuhan langsung mengerti. Tidak heran Ji Chen kembali begitu larut, ternyata dia mengagumi para wanita cantik di rumah sakit. Aku benar-benar salah menilai Ji Chen, aku tidak menyangka dia begitu mesum. Harga diri Jiang Shuhan terpukul hebat. Menurutnya semua orang bisa tertarik dengan penampilan Ji Qingyan kecuali Ji Chen. Karena dia jelas menyukaiku. Bahkan jika aku belum memaafkannya, dia tidak bisa menjadi bimbang. Memikirkan hal ini, Jiang Shuhan berkata dengan kesal. Tidak, aku harus bertanya dengan jelas padanya, Jiao. MIU Jiao menepuk dahinya sambil berpikir bahwa dia benar-benar orang yang kacau. Semua yang dia lakukan hanyalah terlalu banyak bicara. Dia melihat matahari besar di langit dan menasihati. Tapi ini masih terlalu awal untuk istirahat. Aku tidak peduli, cepat pikirkan solusinya. Bibi dia bukan reinkarnasi Kong Ming, dia tidak bisa memikirkan segalanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia membuka mulutnya ragu-ragu. Atau Anda bilang Anda memiliki gula darah rendah. Bab 12 maaf dia kasus spesial. Zhao Jingang pada awalnya adalah orang yang lalai. Selain karena dia perempuan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya membiarkannya pergi. Tetapi ketika dia tiba di depan pintu rumah sakit, Jiang Shuhan merasa sedikit konflik lagi. Jiao, jika aku masuk begitu saja. Apa maksudmu? MIU Jiao memasang tampang kesakitan. Kenapa aku selalu punya firasat buruk ini? Bagaimana kalau kamu membantuku masuk dan melihat-lihat? Ekspresi MIU Jiao berubah menjadi kedelai berkeringat. Aku sudah menduga bahwa Jiang Shuhan akan mengatakan, kenapa tekanan dari pertengkaranmu dengan Ji Chen akhir? Oke, aku akan pergi. Oh, dia ditakdirkan untuk menjadi pekerja keras. Dia mengatur agar Jiang Shuhan bersembunyi di pojok dan kemudian mendorong pintu hingga terbuka.
Setelah melihat Ji Chen, Mayu Jiao mengambil 2 langkah sekaligus. Suara itu tajam dan penuh kejengkelan. Ji Chen, ada apa denganmu 2 hari terakhir ini? Apa? Melihat tamu tak diundang yang tiba-tiba menerobos masuk, apa yang sedang kau bicarakan? Mayu Jiao maju selangkah, jarinya hampir menusuk hidung Ji Chen. Berhenti berpura-pura. Dulu setiap hari kamu sangat perhatian pada Shuhan, tapi sekarang kamu tidak kelihatan batang hidungnya. Apa kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu jadi tampan? Biar ku beritahu, kamu masih jauh di belakang senior. Berhenti, berhenti. Ji Chen tidak tahan mendengarkan lebih lama lagi. Dia hampir tertawa karena marah. Aku sengaja membuat Jiang Shuhan marah. Menurutmu aku ini apa? Penjilat. Maaf, aku manusia. Tidak semua yang kulakukan harus berhubungan dengan Jiang Shuhan. Saat dia berbicara, Ji Chen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, matanya masih tegas. Pergi beritahu Jiang Shuhan bahwa aku lelah dan tidak akan mengejarmu lagi. Jaga jarakmu mulai sekarang dan jalani hidupmu sendiri. Untuk Shen Beiyan, aku harap mereka tetap bersama selamanya. Aku akan mengikuti siapapun yang menikah. Setelah mendengar ini, ekspresi Mayu Jiao membeku. Sebagai seorang veteran di bidang cinta, dia secara alami bisa merasakan bahwa Ji Chen serius. Justru karena inilah Mayu Jiao merasa semakin sulit untuk mempercayainya. Ji Chen telah mengejar Jiang Shuhan selama bertahun-tahun. Dia gila tidakkah menurutmu itu sayang? Dan selain Jiang Shuhan, apakah ada gadis lain yang akan memperhatikan Ji Chen? Mayu Jiao menatap curiga pada si cantik sekolah yang sedang tidur siang di ranjang rumah. Benarkah dia sudah jatuh cinta pada orang lain? Tidak mungkin. Bahkan jika Ji Chen benar-benar tertarik pada Ji Qingyan, tidak mungkin dia akan meremehkannya. Memikirkan hal ini, Mayu Jiao menyilangkan tangannya dan berpura-pura tenang. Ji Chen, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengirim Ji Qingyan ke klinik medis dia akan tertarik padamu kan? Semester lalu ada begitu banyak anak laki-laki yang ditolak hingga mereka hampir bisa membentuk sebuah kompi yang diperkuat. Mengapa kamu berpikir kamu adalah kasus khusus? Aku menyarankanmu untuk tidak menganggap dirimu terlalu serius. Pergi minta maaf kepada Shuhan. Jika kamu terus berbicara sekeras itu, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Meskipun semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, Mayu Jiao tetap bersikeras dan terus berbicara tanpa henti. Bahkan Ji Qingyan terlibat yang membuat Ji Chen sangat kesal. Alisnya terpuntir membentuk karakter Cina cuan dan sikapnya dingin. Tepat ketika dia hendak berbicara, sepasang tangan meraih dari belakang dan melingkari leher Ji Chen. Dia melirik dan melihat Ji Qingyan menyandarkan dagunya di bahunya dengan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Saya minta maaf tapi dia kasus khusus. Bervariasi. Melihat adegan ini, Mayu Jiao sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Ji Qingyan, si cantik kampus yang dingin dan orang yang secara universal dikenal kebal skandal di Universitas Ocean sekarang bergantung pada Ji Chen seperti anakku. Apakah mereka benar-benar sedekat itu? Mereka bahkan tidak memiliki kontak apapun semester lalu. Tepat ketika Mayu Jiao hendak mengatakan sesuatu, Ji Qingyan berbicara lebih dulu. Juga, kamu tenang di rumah sakit, jangan kau bahkan tidak punya akal sehat yang paling dasar sekalipun. Suaranya seperti batu biok pecah yang menghantam permukaan. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil dokter sekolah. Di bawah tekanan aura dingin dan jauh itu, Mayu Jiao akhirnya tidak berani berbicara. Setelah melototi Ji Chen dengan tajam, dia melarikan diri seolah-olah melarikan diri. Terima kasih Lao Yan. Sudut mulut Ji Chen melengkung. Aku benar-benar tidak tahan dengan orang itu. Lebih spesifiknya, setiap kali dia berbicara dengan Mayu Jiao, dia tidak bisa. Tuh kan, aku sangat profesional bahkan ketika aku membantumu. Saat dia berbicara, Ji Qingyan dengan lembut berbalik ke samping dan membuat tanda V di depannya. Akan lebih profesional jika kamu bisa memberitahuku sebelum kamu memelukku lain kali. Ji Chen dengan canggung menyentuh tempat di mana Ji Qingyan baru saja memeluknya. Apakah kamu ingin ada lain kali? Ji Qingyan mendengus, tampak marah sekaligus menggoda. Aku sudah menyerahkan keperawananku dan kamu masih belum puas. Hentikan mobilnya. Ji Chen dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan mobil. Ji Qingyan memintanya untuk mengubah kebiasaannya menginjak pedal. Selain itu ini adalah pertama kalinya semua orang berpelukan. Pertama kalinya seorang anak laki-laki juga sangat berharga kan. Jadi dia mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak takut dia akan salah paham dengan melakukan ini? Semburat rasa malu terlihat sekilas di mata Ji Qingyan, lalu dia langsung kembali ke tampilan tenangnya dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Kita adalah saudara yang... Ji Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Tingkat kebohongan perlu ditingkatkan. Bagaimana saya bisa memiliki hati nurani yang bersih setelah melakukan semua ini? Secara umum, saudara yang baik tidak saling berpelukan. Ji Qingyan mengerutkan kening dan kulit putih dinginnya. Dia berdebat dengan tenang. Antara saudara perempuan yang baik. Contohnya teman sekamar saya Song Miao Miao sangat menyukai, tapi dia belum pernah dipeluk sebelumnya. Karena Ji Qingyan sangat benci orang lain menyentuhnya. Namun, entah kenapa, itu tidak masalah jika orang yang dipeluk. Aku bahkan merasa seharusnya aku memelukmu sedikit lebih lama. Ada kilatan keheranan di mata Ji Qingyan dan dia merasa gelisah tanpa bisa dijelaskan. Bagaimana aku bisa merasa begitu tak tahu malu? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya mencoba menghilangkan pikiran-pikiran ini. Dia hanya menutup matanya, menundukkan kepalanya, dan berhenti. Ji Chen tidak memperhatikan pikiran kecil Ji Qingyan dan masih khawatir. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Ji Qingyan menjawab. Jangan khawatir, aku tidak selemah itu. Dia melepaskan ikat rambut dan menahannya di antara bibir dan giginya, lalu mengumpulkan rambut panjangnya dengan kedua tangan dan mengikatnya kembali. Tapi gula darah rendahnya sudah hilang tapi bisa berubah menjadi tekanan darah tinggi. Sikap arogan gadis berwajah kuda itu membuat orang merasa marah.
Dia tidak tahu bagaimana Ji Chen bisa menahannya sebelumnya. Ji Chen mengangkat sudut mulutnya. Kamu masih punya energi untuk bercanda, itu bagus. Setelah Ji Qingyan selesai menata rambutnya, dia meletakkan topi pelatihan militer di kepalanya. Kalau begitu ayo pergi. Kita seharusnya bisa berlatih. Apakah kamu merasa masih sedikit bersemangat untuk mencoba? Iya, Lik Saber itu Hasagai. Pahami aku. Bab 13 Saya seorang tahanan dan ini adalah sipirnya. Saat malam tiba dan pelatihan militer hari itu berakhir, kelompok 305 pria kembali. Zhao Kun berkata dengan masam sambil merendam kakinya untuk menghilangkan lelah. Ji tua benar-benar pamer hari ini. Dia terpilih sebagai pemimpin formasi persegi bersama dengan Ji Qingyan dan dia menggendongnya ke infirmari di punggungnya. Ini jelas kamu benar-benar terlahir kembali ya? Oh ya, saya adalah kaisar abadi di kota ini setelah kelahiran kembali saya. Ji Chen bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Kun dan hanya menjawab dengan santai. Dia meraba-raba ponselnya dan mengirim pesan ke Ji Qingyan. Ji Chen Laoyan, apakah kamu lelah? Sejak Ji Qingyan pingsan karena hipoglikemia, Ji Chen lebih perhatian padanya. Setelah banyak berpikir, dia memutuskan untuk menyematkan Ji Qingyan ke puncak. Dengan begini jika terjadi sesuatu padanya, aku bisa melihatnya terlebih dahulu. Ji Chen, jika kakimu sakit, rendamlah di air. Kamu masih harus berbaris besok. Setengah menit berlalu dan tidak ada balasan. Dia mengunci ponselnya sebelum dia sempat memperhatikan Zhao Kun. Saudara Kun, apa yang baru saja kamu katakan? Brengsek, kau tidak mendengarkan. Zhao Kun menuangkan air bekas cucian kaki, duduk di tempat tidur dan berpose di depan cermin. Paman, sebenarnya apa yang salah denganku dibandingkan dengan Ji tua? Pria gemuk itu berbaring miring di tempat tidur sambil semuanya. Persetan kau. Setelah memarahi pria gendut itu, Zhao Kun menatap Ji Chen lagi dan bertanya dengan rasa ingin. Ji tua, cepat beritahu aku, bukankah Ji Qingyan sangat cantik dan memiliki suara yang sangat bagus? Meskipun mereka berada di kelas yang sama, aura Ji, anak laki-laki di kelas bahkan takut mendekatiku apalagi berbicara denganku. Saya khawatir selain teman sekamar Ji Qingyan, orang yang paling sering berhubungan dengannya adalah Ji Chen. Apakah kalian berdua mengobrol sebentar di ruang kesehatan? Apakah kamu mengambil kesempatan untuk mengembangkan hubunganmu? Ji Chen memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengungkapkan hubungannya dengan Ji Qingyan untuk saat ini. Jadi dia berkata dengan tenang. Palu pembangunan dia dan aku tidak memiliki persimpangan. Kabut paru-paru Ji tua, jika saya memiliki kesempatan ini, saya pasti akan merebutnya. Zhao Kun Chao mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini hanya fantasi lagi. Anak muda sebaiknya bermain game saja dan berhenti melamun. Ji Chen membuka laptopnya dan menyapa. Lanjutkan, aku akan membantu kalian mencetak. Keempat bersaudara di 305 pada dasarnya semuanya bermain game. Zhao Kun suka bermain game MOBA, Feng Fan adalah pria maco FPS, dan Fatih bermain game kartu 2D setiap hari. Tapi satu-satunya game yang kami bertiga mainkan adalah League of Legends. Sedangkan untuk Ji Chen, dia adalah seorang master penuh waktu. Dari game PC hingga game seluler, pada dasarnya saya telah mencoba semua jenis dan level saya cukup. Dia adalah satu-satunya pemimpin yang ditunjuk dari 305. Oke, aku sudah menunggumu mengatakan ini. Zhao Kun menyentuh perut bulat Fatih Tian dan berkata dengan tekanan. Fatih berhenti berdiri di sana dan mulai Tuhan ikut aku dan bermain sebagai pendukung. Saat itu sebuah pesan datang dari Ji Qingyan baru selesai mencuci muka. Ji Qingyan, kakiku tidak sakit. Ji Qingyan ini memar lihat. Ji Qingyan gambar 1 JPG. Setelah mengganti layar, aku melihat dua kaki yang panjang dan lurus yang indah. Warnanya putih dan lembut dengan garis halus seperti karya seni yang diukir dengan. Ngomong-ngomong, klik simpan dulu. Tunggu sebentar. Ji Chen melihat catatan itu dan melihat bahwa itu adalah Ji Qingyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi bingung, ada sesuatu yang salah. Apakah Lau yang gila mengiriminya foto kakinya selarut ini? Lalu satu lagi. Ji Qingyan gambar 2 JPG. Ketika saya mengkliknya, itu masih foto kaki. Namun karena sudut pengambilan gambar yang berbeda, mendesis. Ji Chen menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan kagum. Kemudian jari-jarinya terbang melintasi. Ji Chen, aku seorang tahanan dan ini adalah sipir. Bang. Sebelum dia selesai mengetik, dia menampar wajahnya sendiri. Intinya sekarang adalah Ji Qingyan patah kaki. Segala sesuatu hanya akan membahayakanmu. Dan dilihat dari bentuk dan warna memar di gambar, itu cukup serius. Jika Ji Chen memikirkan dua botol Yunnan Bayao yang selalu ada di kabinetnya. Setelah mencari beberapa saat, Ji Chen mengeluarkan dua stoples kecil, satu merah dan satu putih, mengambil foto dan mengirimkannya ke Ji Qingyan. Ji Chen gambar 1 JPG. Ji Chen semprotkan ini, sangat ampuh. Setelah mengetik, Ji Chen memikirkannya lagi. Ji Qingyan tidak akan begitu menganggur untuk menyiapkan obat semacam ini. Ayo pergi dan berikan padanya. Ji Chen meraih sepotong pakaian dan berlari keluar dengan tergesa. Ketiga bersaudara itu semua tercengang. Ji tua, bukankah kau seharusnya masuk apa yang sedang kau lakukan? Di sisi lain asrama perempuan 405. Ji Qingyan menerima pesan Ji Chen dan membalasnya hampir seketika. Ji Qingyan, Yunnan Bayao tentara masih kekurangan barang ini. Ji Qingyan, maukah kamu menemaniku membelinya besok? Setelah mengetik, dia melihat memar di betisnya dan menggosoknya dengan hati-hati. Desis. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan Ji Qingyan menyipitkan matanya secara refleks. Aku tidak menyangka dia akan jatuh separah ini. Apakah karena ada beberapa batu di taman bermain yang tidak dibersihkan? Tapi untungnya lukanya di kaki, bukan di telapak kaki. Selama tidak bengkak. Kemudian dia menyadari teleponnya berderi. Ji Chen, Laoyan, aku membawakanmu obat. Ji Chen, aku memakai terlalu sedikit, agak dingin. Ji Chen, cepat turun. Ji Chen turun.
Ji Chen turun. Ji Chen, turunlah, bodohnya. Ji Qingyan tanpa sadar mengangkat sudut mulutnya dan bahkan memar di kakinya seolah tidak terlalu sakit lagi. Jari-jari Wei Liang dengan cepat menutup layar dan mengatur postingan Ji Chen ke bagian atas. Dengan cara ini kamu bisa melihat Setelah melakukan semua ini, Ji Qingyan mengenakan pakaiannya. Aku mau keluar sebentar. Song Miao Miao berkata dengan khawatir. Yanyan, kakimu tidak sakit lagi? Ji Qingyan mengangguk. Pergi ambil beberapa pasokan. Dia ingat bahwa Ji Chen sepertinya pernah mengatakan bahwa dia merasa sedikit kedinginan. Dia dengan santai memasukkan kantong penghangat ruangan, properti tetap di asrama perempuan, ke dalam sakunya. Ketika saya turun, saya melihat Ji Shazi Chen berdiri di bawah gedung hanya mengenakan piyama. Apa kamu tidak takut masuk angin? Suara Ji Qingyan mengandung sedikit nada menyalahkan. Tidak perlu terlalu cemas meskipun itu untuk mengantarkan obat kepadanya. Aku terlalu melebih-lebihkan kemampuan fisikku. Ji Chen berkata dengan wajah sedih. Dahulu kala aku juga seorang pejuang yang untuk sekarang celana panjang dia ingin celana panjang katun. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ji Qingyan merobek kemasan penghangat dan menempelkannya di bagian dalam piyama Ji Chen tanpa menunjukkan jejaknya. Itu bagus, itu membuat tubuhku tetap hangat. Ji Chen mengacungkan jempol. Memang pantas menjadi asrama putri, ada begitu banyak hal bagus. Tidak heran tidak ada yang mengeluh tentang dingin. Ini adalah hadiah untukmu, semprotkan kaleng merah terlebih dahulu lalu kaleng putih 3 kali sehari. Menyerahkan 2 botol Yunnan Bai Yao kepada Ji Qingyan, Ji Chen melambaikan tangannya. Kalau begitu aku kembali dulu, beberapa anak yang lebih besar sedang menungguku untuk membantu mereka mendapatkan poin. Saya sarankan Anda membawa saya, dia akan mati. Ji Chen menerobos pertahanan. Adegan perkelahian Nirvana dengan Ji Qingyan masih terbayang jelas di benakku. Mendengar ini, Ji Qingyan sedikit tidak puas. Jika kamu mempertanyakan keterampilan bermain gameku, selain itu, Ji Chen bukan satu-satunya yang disiksa hari itu. Kalau begitu, mari kita saling menghubungi di VX nanti. Ji Chen memilih untuk berkompromi. Kalau soal pertengkaran, dia bukan tandingan Ji Qingyan. Dan karena setelah Ji Qingyan kembali ke asrama, dia duduk di tepi tempat tidur. Semprotkan obat cair secara merata pada memar. Kulit rasa sejuk dan ketidaknyamanannya sangat berkurang. Song Miao Miao yang bermata tajam segera menyadari apa yang dia pegang. Yanyan, dari mana kamu mendapatkan Yunnan Bai Yao? Seseorang memberikannya kepada saya. Reaksi Ji Qingyan sangat tenang. Song Miao Miao tertawa canggung. Mungkinkah saya hanya bertanya siapa orang lain ini? Ji Qingyan tidak berniat mengungkapkan hubungannya dengan Ji Chen untuk saat ini. Jadi dia melirik Song Miao Miao dengan sangat dingin. Kamu tidak mengenalnya, jadi tidak ada gunanya memberitahumu. Oke, aku jujur sekarang, tolong lepaskan. Song Miao Miao bergidik. Bahkan setelah bersama selama setengah tahun, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan status sosial Ji Qingyan yang nol. Siapa yang Bab 14 senior cantik sekolah meminta VX. Anak-anak, aku kembali. Ji Chen mendorong pintu kamar 305 hingga terbuka dan melihat Xiao Kun sedang brengsek. Dari mana saja kau, Ji tua? Dua hal ini sangat disayangkan, saya tidak bisa membawanya sendiri. Ji Chen tidak ada di sini tadi, jadi ketiga saudara itu bermain bersama. Feng Fan terus menekan musuh di jalur atas sementara Fatih memilih pendukung dan berkeliaran di sekitar peta. Xiao Kun yang malang sendirian di jalur bawah di bawah tekanan dan disergap oleh Mid dan Jungle Lawa 5 kali dalam 10 menit. Vote-vote tidak mungkin mengalahkan mereka. Begitu 15 menit berlalu, 4 poin dihancurkan dalam 1 detik. Pangkalan itu meledak dan kata kegagalan muncul dalam huruf besar. Ji Chen menepuk punggung Xiao Kun. Jika kamu buruk, berlatihlah lebih banyak. Di sini berbaring, aku akan memanggilmu ayah lagi. Setelah membuat tim, dia mengirim pesan kepada Ji Qingyan. Kirimkan ID Anda dan saya akan menarik Anda. Hampir membalas secara instan. Kafe siang hari. Ji Chen tersenyum. Dia memang diri yang lain. Bahkan seleranya dalam, aku sudah menambahkanmu, namaku toko serba ada tengah malam. Setelah beberapa saat, jangan mempermalukan kami 305, orang ini hampir sebaik aku. Aku akan menghajarmu jika kamu pergi berbelanja lagi, gendut. Kalau begitu, ya kucing ajaib keren. Melihat pria gendut itu memilih kucing dalam hitungan detik. Sangat nyaman dan kokoh untuk diduduki. 15 menit kemudian Feng Fan yang berada di jalan dibebaskan seperti yang diharapkan. Fan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan kirim dia pergi. Kamu pasti seorang aku tidak akan pernah mentolerir pengecut. Meskipun mental Xiao Kun buruk, kemampuan dasarnya masih bagus. Idiot kuda. Di sisi lain, Ji Chen sudah menipu jungler lawan untuk mengungkap kata sandi kartu banknya. Hutan itu hancur dan tidak ada sumber daya yang dikendalikan. Selain itu, kerja sama tim antara Ji Qingyan dan Mid serta junglenya bekerja sama dengan baik dan keduanya luar biasa. Di bawah kepemimpinan keduanya, beberapa gelombang tim fix sempurna diselesaikan secara langsung membunuh permainan. Ji Chen memenuhi harapan dan mencetak 130 poin membawa seluruh permainan. Hei Jiku yang lama memenangkan MVP. Xiao Kun menepuk perutnya dengan gembira, merasa sangat bangga seolah-olah dia adalah MVP. Kemudian dia menunjuk pria gemuk itu dan kalian berdua menang dengan berbaring. Karena mereka ada pelatihan militer keesokan harinya setelah bermain 2 game lagi, Ji Chen dan Ji Qingyan mengucapkan selamat malam satu sama lain dan bersiap untuk tidur. Matikan lampunya, aku akan mati. Ji Chen melepas lensa kontaknya dan memijat pelipisnya.
Fan hanyalah beban murni, dia tidak akan membantu jika dia membantu, dan dia akan meledak jika dia tidak membantu. Pria gendut itu benar-benar brengsek, tidak banyak yang bisa dikatakan. Adapun saudara Kun yang memiliki kualitas dewa dan hantu, dia hampir tidak bisa dianggap setengah manusia. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa itu adalah kenikmatan yang lengkap. Di hampir setiap pertandingan, dia dan Ji Qingyan bermain 2 lawan 5. Ji tua ini, orang tua yang kau temukan ini benar-benar hebat. Suara Zhao Kun terdengar dari ranjang bawah, tapi ID ayah mirip dengan ID Mu. Kedai kopi di siang hari dan toko serba adalah larut malam, mereka terdengar seperti pasangan yang sempurna. Selain itu, Ji Chen tiba-tiba berhenti menjilat Jiang Shuhan dan semakin Zhao Kun memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah dan dia melompat dan duduk. Ji tua, apakah kamu menjalin hubungan daring? Mau main apa? Ji Chen mengerutkan kening. Kenapa barang rongsokan ini mengatakan? Sebelum Ji Chen bisa menjawab, pria gemuk itu melanjutkan. Saudara Kun, kamu ditipu setengah bulan biaya hidup saat kamu masih sekolah dan setelah pengalaman itu, bagaimana mungkin Ji Chen percaya? Paman, kamu membahas ini lagi. Di tengah kebisingan, keempatnya tertidur. Keesokan harinya pelatihan militer akan dilanjutkan. Dengan fondasi yang diletakkan sehari sebelumnya semua orang tak lama kemudian tiba waktunya istirahat. Ji Chen dan ketiga bersaudara duduk di tangga dan dibandingkan dengan perempuan obrolan antara laki-laki sangat membosankan. Ji tua, apa yang kita makan untuk makan siang? Ji Chen memutar matanya ke arah Zhao Kun dan bertanya jam berapa sekarang. Makan palunya. Palu kamu benar-benar memiliki gigi yang bagus. Saudara Kun, jangan khawatir soal. Pria gemuk itu meletakkan lengannya di bawah. Ada wanita cantik di jam 2. Di mana itu? Seolah-olah ada saklar aneh yang disentuh pada Zhao Kun. Dia segera berdiri tegak dan mengepalkan tangannya. Brengsek, dia memang cantik. Ji tua dan Fan kemari dan lihat. Melihat ke arah Zhao Kun pergi, ada seorang gadis yang tampak tidak pada tempatnya di taman bermain. Dia mengenakan jumpsuit of soldier berwarna kaki dan kakinya tampak sangat ramping dengan stoking berwarna kulit dan sepatu hak tinggi. Untuk menyeimbangkan suhu, selendang berbulu dililitkan di lengan. Karena dia memakai kacamata hitam, semua orang hanya bisa mengagumi sosoknya. Dari mana asal sucubus ini Ji tua? Kau benar-benar tidak mau melihatnya? Zhao Kun hampir terpana dan mengeluarkan air liur. Ji Chen terlalu malas bahkan untuk berdiri. Setelah bertemu Ji Qingyan, dia kehilangan minat pada kecantikan gadis lain. Aku sudah memeriksanya untuk Ji tua, biasa saja. Fan menyilangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya yang membuat Zhao Kun sangat tidak puas. Fan persyaratanmu terlalu tinggi. Bukankah sosok ini sudah cukup menakjubkan? Terlalu kurus, sudah pasti tidak membentuk. Mereka bertiga terdiam bersamaan, mungkin kepala Fan tersuk. Ngomong-ngomong, dia seharusnya seorang mahasiswa senior jadi dia tidak perlu mengganti pelatihan militer. Zhao Kun menggerakkan matanya mengikuti langkah senior misterius itu. Kenapa rasanya seperti kita semakin dekat? Dia tiba-tiba melompat. Bu Hao, ini untukku. Zhao Kun dengan cepat membersihkan kotoran di tubuhnya dan mengenakan topinya dengan benar. Saudara-saudara dikemas. Ji Chen menjawab dengan santai. Sebenarnya penampilan kakakku lumayan, tapi dia terlalu kurus dan pendek. Gadis manapun yang sedikit berisi bisa dirobohkan dengan satu pukulan darinya. Mahasiswa senior misterius itu datang semakin dekat dan anak laki-laki. Sungguh senior yang cantik. Dengan sosok seperti ini dia bisa menjadi model. Apa yang dia lakukan di sini? Mencari seseorang. Saat dia mendekat, Zhao Kun menjadi semakin gugup. Senior misterius itu pasti si cantik sekolah. Dia menegakkan tubuhnya dan melangkah maju. Ini adalah yang paling dekat yang pernah saya capai dengan impian saya. Saya tidak boleh membiarkan senior. Ji tua cepat kembali. Berjalan perlahan. Awalnya dia tidak tertarik dengan hal itu, jadi setelah Ji Chen menjawab, dia berjongkok di samping dan minum. Kemudian di bawah tatapan semua orang, si cantik sekolah misterius ini memutar pinggangnya yang ramping dan datang di depan Zhao Kun. Bersamaan dengan itu datang aroma manis dan Zhao Kun langsung merasakan darahnya mendidih. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa berbicara. Butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan 2 kata. Halo. Tanpa diduga, senior misterius itu mengabaikan Zhao Kun dan jari-jari yang dicat dengan cat kuku melambai lembut di depan Ji Chen. Halo, Junior. Zhao Kun hancur berkeping-keping. Ji Chen mengerutkan kening. Siapa orang ini? Aku tidak, tapi akan sedikit kasar jika tidak berbicara. Aku hanya bisa. Halo, ada yang bisa saya bantu? Melihat alis Ji Chen yang tajam dan dalam serta sosoknya yang tinggi dan tegap, mata senior misterius, dia bertanya dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Apakah teh buah kemarin enak? Ji Chen menggaruk kepalanya dengan canggung. Ternyata senior. Ya, seharusnya cukup enak. Dia tidak minum jadi kamu harus bertanya pada kakak Kun dan yang lainnya tentang pertanyaan ini. Hahaha, apa maksudmu dengan seharusnya Junior? Kamu sangat lucu. Senior Guocha tersenyum riang dan bahkan menepuk lengan Ji Chen. TSK. Ji Chen mengecap bibirnya pelan. Dia benar-benar tidak suka orang yang tidak punya batasan. Terutama mereka yang langsung menyerangmu, sepertinya mereka tidak terlalu mengenal. Pihak lain tidak menyadari perubahan suasana hati Ji Chen dan terus berbicara sendiri. Lalu, tidakkah kamu melihat ada sesuatu yang menempel di cangkir itu? Ji Chen memikirkannya sejenak dan langsung mengerti. Maksudku catatan dengan informasi kontak di atasnya. Aku ingin tahu bagaimana. Dia menjawab dengan asal-asalan. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Hahaha, kamu sangat lucu Junior. Melihat lawannya hendak menyerang lagi, Ji Chen dengan cepat menghindar ke samping kali ini. Pihak lain tidak merasa kesal. Dia meletakkan tangan kosongnya di pinggang dan tidak ada lagi bercanda. Saya Gao Luyao dari Departemen Bahasa.
Ji Chen memiliki kesan tentang nama ini. Sepertinya dia adalah siswi senior yang menduduki peringkat kedua dalam daftar. Dia benar-benar memiliki wajah malaikat dan sosok iblis. Namun itu masih jauh lebih buruk dari... Halo, saya Ji Chen dari Departemen Seni. Ji Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk mengenalmu. Lagi pula orang lain tidak bermaksud jahat, jadi dia hanya bisa tetap sopan. Senior Gao, apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu? Tidak ada, aku hanya tidak sabar menunggumu untuk menambahkan aku di WeChat, jadi aku datang ke sini untuk memintanya. Mendengar ini, Zhao Kun yang sedang menonton hampir menggigit bibirnya sampai berdarah. Sialan jitua itu, dia benar-benar membuat gadis tercantik kedua di kampus Universitas Ocean datang sendiri untuk meminta VX. Apa perlu bertanya apa maksud orang lain? Kenapa kamu tidak lebih antusias? Gao Luyao sama sekali tidak memperhatikan Zhao Kun yang wajahnya memerah, mata persik indahnya penuh dengan sosok anak laki-laki di depannya. Haruskah aku menyapu kamu atau kamu akan menyapu aku? Dia mengeluarkan ponselnya dan berbicara dengan cemas seolah-olah dia takut Ji Chen akan melarikan diri. Sudahlah, aku akan menyapu kamu. Bab 15 kiriman tersematnya juga dia. Tanpa diduga Ji Chen merentangkan tangannya dan mengatakan sesuatu. Maaf, aku sedang terburu-buru untuk keluar dan lupa membawa ponselku. Cara penolakan ini sangat cerdas. Tidak akan terlalu menyakiti harga diri orang lain secara langsung dan dapat mencapai tujuan untuk tidak menambah. Melihat penolakan Ji Chen, Zhao Kun patah hati lagi. Anak durhaka. Kau benar-benar brengsek. Gao Luyao datang menemuiku secara langsung untuk meminta ID WeChat-nya tetapi kamu menolak untuk memberikannya kepada. Ini adalah dewi yang diimpikan oleh banyak anak laki-laki dari Universitas Ocean tetapi dia ditolak begitu saja. Sungguh pemborosan sumber daya. Guan Pingyou Chang bawakan aku pedang King Longku, aku ingin bertarung dengannya sampai mati. Melihat ini Guan Pingyou Chang. Tidak, Fatih dan Feng. Tuan Kun jangan pergi kota di depan bukanlah Fan Cheng melainkan Mai Chen. Ya, itu akan menjadi fragmen hero. Aku sudah hancur berkeping-keping ketika dia menolak. Biarkan aku pergi kalian berdua, aku ingin mati. Zhao Kun meratap saat diseret pergi oleh Feng Fan dan Fatih Tian. Apa kamu tidak membawa ponselmu? Gao Luyao jelas tidak menyangka akan menerima balasan seperti itu. Ah. Anak muda mana yang keluar rumah tanpa ponsel akhir-akhir ini? Dia mengerti bahwa Ji Chen berusaha menjaga air mukanya tetapi, kamu serius? Ji Chen mengangkat bahu. Aku benar-benar tidak membawanya. Mendengar ini, Gao Luyao dipenuhi dengan kebingungan dan kegembiraan. Hahaha, alasan yang bagus, hahaha di junior Ji Chen. Dia memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga bergetar. Sebagai gadis tercantik kedua di Universitas Ocean, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seorang anak laki-laki yang menolaknya. Karena ini Gao Luyao menjadi lebih tertarik pada Ji Chen dan dia mengulurkan tangannya dan menyeringai licik. Tidak apa-apa jika kamu tidak menambahkanku di WeChat. Oh, Ji Chen mengangguk tak berdaya. Sekarang setelah mereka mengatakan demikian, akan tidak sopan untuk menolak. Detik berikutnya, sesosok tubuh yang cantik, hampir semua perhatian orang langsung tertuju padanya. Ji Qingyan hanya berdiri di sana meskipun dia mengenakan seragam kamuflase pelatihan militer yang murah, namun temperamennya yang luar biasa sama sekali tidak terpengaruh. Ji Chen. Suaranya halus dan menyenangkan namun membawa tekanan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Instruktur ingin bertemu denganmu. Setelah dia selesai berbicara, maaf, hanya itu saja. Ji Chen meminta maaf kepada Gao Luyao dengan canggung lalu mengikuti Ji Qingyan dengan saksama. Melihat punggung kedua orang itu yang menjauh, Gao Luyao menghela napas dengan kekecewaannya. Oh, tidak heran kamu menolakku. Namun setelah beberapa saat dia merasa lega. Tidak adil jika juara kedua kalah dari juara pertama. Jarang sekali aku ingin memiliki hubungan yang serius ya. Kemudian Gao Luyao melihat Xiao Kun di samping menunjukkan kode QR VX-nya dengan ekspresi sungguh-sungguh. Dia melihat lebih dekat dan kemudian tersenyum kembali. Meskipun wajahnya lumayan, maaf aku tidak bisa menerima laki-laki yang lebih pendek dariku. Dengan bunyi klik, kundi yang keras itu patah lagi. Tidak mungkin kawan, bagaimana bisa seseorang rusak berkali-kali dalam satu hari? Bisakah ini dipasang kembali? Di taman bermain, Ji Chen dan Ji Qingyan berjalan beriringan dengan langkah yang sama. Ji Chen berbicara pada dirinya. Aku tidak mengerti mengapa saudara Gang tidak bisa datang dan memberitahu. Sepertinya keterampilan berbohong Lau yang sama bagusnya dengan dirinya. Untuk menggambarkannya dalam 4 kata, pada dasarnya tidak. Ji Qingyan mengabaikan godaan Ji Chen dengan sedikit rasa kesal dalam suaranya. Seseorang cukup populer. Mendengar ini, Ji Chen tertawa canggung. Ini semua berkat seseorang. Dia tidak mendapatkan perlakuan ini ketika dia memakai. Salahkan aku. Ji Qingyan sedikit menurunkan alisnya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memberi Ji Chen lensa kontak. Bukan itu maksudku. Saya menyemprotkan obatnya dan hari ini sudah tidak sakit lagi. Wajah dingin Ji Qingyan menunjukkan ketidak. Saya minta maaf mengganggu waktu baik Anda. Bagaimana bisa aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku memecahkan masalahnya. Ini jelas merupakan kesempatan langka untuk keluar dari status lajang. Saya tidak tertarik dan saya tidak mengirim VX. Siapa yang menyuruhmu bertanya? Faktanya Ji Qingyan tahu. Sejak Gao Luyao dan Ji Chen mulai berbicara, dia terus mengawasi mereka. Namun karena suatu alasan dia hanya ingin mendengar Ji Chen mengatakan, apakah ini perasaan yang disebut posesif? Tetapi mengapa objek perasaanku adalah aku yang lain? Melihat Ji Qingyan tidak membalas, Ji Chen bertanya-tanya apakah dia tidak mempercayainya. Jadi tanpa berpikir 2 kali, dia dengan cepat mengejarnya dan mengeluarkan ponselnya untuk membuktikan bahwa jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja, tidak ada gadis seusia dia. Dulu ada Jiang Shuhan sebelumnya tetapi sekarang sudah dihapus. Tidak. Ji Qingyan menolak dan menepis tangan Ji Chen dengan kesal. Dia memang peduli, tetapi memeriksa ponselnya membuatnya tampak seperti sedang bersikap picik.
Selain itu, dia dan Ji Chen bukan sepasang kekasih, jadi mengapa dia harus melihat? Ji Chen mengangkat alisnya dan berkata pada dirinya sendiri dengan nada terkejut. Wow, ternyata ada wanita cantik. Ha. Ji Qingyan terpancing dan tanpa sadar memalingkan kepalanya. Lalu aku melihat layar ponsel Ji Chen. Ya Tuhan, aku hampir lupa bahwa ada Ji Qingyan di rumah.